うさと、今何か聞こえなかったか？鐘の音み。うわっ！で、それだろ！Hai nakama, ketemu lagi sama Mimin yang imut, lucu dan mengmiau ini. Kali ini kita bakal ngedengerin cerita anime yang menceritakan anak sekolahan yang beraktivitas normal pada umumnya. Namun tiada angin tiada kasih sayang. Mereka tersedot ke dalam isekai. Kata sang raja, mereka adalah pahlawan yang dikirimkan ke sini untuk membantu kerajaan dalam pertempuran yang dahsyat. Kepo dong dengan kelanjutan cerita yang seru dari Mimin ini? Mending kita langsung masuk ke videonya. Inilah Chumaho nomor Machigata Sukai Kata. Cerita dimulai dengan dua siswa yang memiliki reputasi baik di sekolah, yakni Inukami Suzune, seorang siswi kelas 3 sekaligus ketua OSIS yang cemerlang baik dalam akademik maupun non-akademik. Dia berpasangan dengan Ryusen Kazuki, wakil ketua OSIS alias adik kelas dari Inukami. Gosip tentang hubungan romantis mereka sudah menjadi hal yang umum di sekolah. Keduanya saling mendukung dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengurus OSIS. Di sisi lain, ada seorang siswa bernama Usato Ken. Dirinya mengaku sebagai orang yang tidak mencolok dan menjalani kehidupan SMA-nya dengan biasa-biasa saja. Meskipun hanya seorang siswa biasa, Usato cukup peka terhadap sekitarnya, dan sesekali ia juga menginginkan hidup yang unik dan aneh. Setelah sekolah, hujan deras turun. Usato yang hendak pulang mendapati payungnya hilang dan hanya tersisa satu payung yang tidak diketahui pemiliknya. Meski sempat ingin menggunakan payung itu, Usato memutuskan untuk tidak melakukannya dan memikirkan nasib pemiliknya. Inukami muncul dan bertanya mengapa Usato masih di sekolah. Meski sebenarnya Usato membawa payung tapi hilang karena mungkin tertukar. Usato hendak pulang dengan berlari di tengah hujan. Namun Inukami mencegahnya karena takut merusak nama baik OSIS. Saat itulah, Kazuki datang dan mengambil payung cadangan miliknya yang hendak dipakai oleh Usato. Kazuki ingin meminjamkannya pada Usato. Arigato, Ryusen-kun. Faktanya, Kazuki dan Usato adalah teman sekelas. Mereka akhirnya pulang bersama, dan di perjalanan pulang mereka saling mengobrol dengan akrab. Melihat obrolan Inukami dan Kazuki, Usato memutuskan untuk memastikan kebenaran gosip tentang hubungan pacaran mereka. Inukami dan Kazuki menjawab bahwa gosip tersebut salah, dan bahwa kedekatan mereka hanya terkait urusan OSIS. Namun, Inukami terkesan karena Usato adalah orang pertama yang berani mengungkapkan hal tersebut di hadapan mereka. Kemudian, Inukami tiba-tiba menanyakan rencana karir masa depan Usato. Namun Usato mengaku belum memikirkan hal itu. Kazuki juga merasa heran dengan pertanyaan yang sama dari Inukami. Inukami sendiri hanya merasa penasaran dengan rencana karier orang lain. Karena ia sendiri tidak memiliki rencana untuk masa depannya. Meskipun berbeda dengan Inukami, Usato sangat memahami apa yang Inukami katakan. Di sini Inukami juga mendengarnya. Namun Usato tidak mendengarnya sama sekali. Dan saat ketiganya sadar, seseorang dengan mahkota tiba-tiba bertanya tegas pada Kazuki tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari mereka menyarankan untuk bersikap lebih sopan di depan Raja Lloyd Fulgaslinger, Raja Kerajaan Linger. Hanya Inukami yang sangat gembira mendengar identitas dari sang raja. Raja menjelaskan bahwa mereka dipanggil ke Kerajaan Linger sebagai pahlawan untuk menghadapi krisis akibat kemunculan Raja Iblis beberapa tahun sebelumnya. Kazuki marah dan ingin pulang. Sementara Inukami masih bahagia. Usato merasa kecewa karena citra Inukami yang ia miliki hancur. Raja meminta maaf karena pemanggilan hanya bisa dilakukan satu arah, dan tidak ada cara untuk membalikan mereka. Kazuki marah dan diancam oleh para prajurit, tetapi Usato menenangkannya.
なので納得できるわけ。ここで暴れてもしょうがないって。 Raja berlutut dan menjanjikan bahwa mereka akan mencari cara untuk pulang ke dunia asal mereka. Tapi sang raja membutuhkan bantuan para pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Ketika Raja Lloyd Fulgaslinger berlutut, seluruh pengikutnya ikut berlutut juga. Inukami bertanya mengapa mereka disebut pahlawan padahal sang raja tidak kenal siapa mereka. Raja meminta Welsi, penyihir yang memanggil mereka, untuk menjelaskan bahwa mereka dianggap pahlawan karena formula sihir pemanggilan mencari orang-orang berpotensi menjadi pahlawan, ditandai dengan suara lonceng. Tapi tidak dengan Usato, yang artinya Usato hanya terseret bersama mereka. この水晶で魔法の適性を測りたいと思います。 Welsi membawa mereka untuk mengecek potensi sihir mereka melalui kontak langsung dengan bola sihir. Inukami antusias. Sementara Kazuki bertanya pada Usato apakah dia baik-baik saja karena terserat, bukan dipanggil. Usato menjawab hanya ingin mencari hal yang bisa dia lakukan dulu. Selebihnya dipikir nanti. Setelah Welsi selesai mempersiapkan bola kristalnya, Inukami menyentuhnya pertama kali, dan cahaya di sekitar bola kristal berubah menjadi emas, menandakan elemen sihir Inukami adalah petir. Kemudian giliran Kazuki, warna yang muncul adalah putih terang, pertanda elemen cahaya. ビームを出せばいいのだよ、カズキくん。先輩のイメージ崩れまくってすでに瓦礫と化してますけど。 Welsi menjelaskan bahwa elemen cahaya adalah elemen terkuat untuk membasmi Raja Iblis. Saat Usato menyentuh bola kristal, muncul warna hijau yang menyejukkan hati. Kazuki dan Inukami terpesona, namun Welsi panik. Dia membawa Usato ke raja dan melaporkan bahwa elemen sihir Usato adalah warna hijau. 水晶が緑色に。 Raja terkejut mendengarnya, karena hijau adalah elemen sihir yang sangat langka. Dia langsung memutuskan untuk menjauhkan Usato dari kastil. Di sisi lain, seorang dengan rambut hijau panjang berjalan di koridor kastil. Usato bertanya apakah elemen sihirnya sangat berbahaya dan apakah tidak ada orang lain dengan elemen yang serupa. Raja menjawab bahwa memang ada orang lain yang memiliki elemen sihir yang sama dengan Usato, namun orang itu dianggap berbahaya. Belum selesai bicara, sosok berambut hijau itu masuk dan menanyakan prosesi pemanggilan pahlawan yang tadi diadakan. 勇者はもう来てるんです。まずい。やりにやっていい。 Raja menyebutnya dengan panggilan Rose dan bertanya mengapa Rose tidak berada dalam masa cuti. Rose menjawab bahwa sebagai pengabdi, tidak mungkin baginya untuk liburan. Rose tiba dan berada sejajar dengan Usato. Rose menoleh ke arah Usato dan bertanya apakah Usato adalah sang pahlawan. Usato yang takut tanpa sadar mundur hingga ke tembok. Raja menjelaskan bahwa Usato bukan pahlawan, melainkan salah satu orang yang tidak sengaja terseret bersama dengan pahlawan. Rose dan Raja saling tatap sejenak, hingga akhirnya Rose beralih ke Usato dan bertanya namanya. Usato menjawab dengan terbata-bata. Rose memperkenalkan dirinya sebagai kapten pasukan penyelamat kerajaan. Usato berpikir bahwa Rose tidak seperti penyelamat kerajaan, tapi lebih mirip Algojo. Welsi lalu mengajak Rose bertemu dengan pahlawan di ruang kristal untuk menjauhkannya dari Usato. Rose setuju dan berjalan keluar menuju ruang kristal. Raja kembali pada Usato, mengatakan bahwa akan memikirkan jalan keluar nanti. Namun, Usato malah menanyakan kembali elemen sihirnya yang berwarna hijau pada sang raja, padahal Rose belum keluar dari ruangan. Raja lalu berteriak minta Welsi menjauhkan Usato dari Rose. Welsi menggunakan sihirnya untuk membungkus Usato dan melemparkannya keluar kastil. Rose berteriak pada raja bahwa mulai saat itu ia akan menjadi pendidik Usato hingga menjadi seorang penyembuh yang hebat. Rose pergi dan membawa Usato yang pingsan. Inukami dan Kazuki terkejut mendengar kabar tentang Usato. Welsi menjelaskan pada mereka bahwa Usato dibawa oleh Rose ke tempat yang sedikit jauh dari istana, karena akan dididik menjadi seorang penyembuh.
Elemen sihir Usato adalah elemen sihir penyembuhan yang sangat langka. Rose ingin mendidik Usato sebagai anak buahnya. Inukami berpikir itu adalah hal baik. Namun yang mencolok bagi Welsi, sang raja, dan para prajurit adalah kebijakan pendidikan Rose yang sedikit tidak lazim. Malam hari, Usato sudah sadar dan berada di sebuah rumah yang jauh dari istana, dengan Rose berdiri di depannya dan menjelaskan bahwa Usato memiliki potensi sebagai salah satu sihir penyembuh, sehingga Rose membawanya ke pasukan penyelamat untuk melatihnya. Rose lalu memanggil rekan-rekan Usato yang lain yang nampaknya tak kalah menakutkan dari Rose. Yaitu Tom, Mil, Alec, Gomul, dan yang kelima adalah Gert. Rose menendang salah satu dari mereka karena membuat Usato ketakutan. Namun mereka membantah bahwa itu adalah sambutan yang mereka lakukan sudah sangat lembut. Rose mengatakan bahwa kelima orang itu adalah anak buahnya, namun bukan penyihir penyembuh. Masih ada 2 penyihir penyembuh dalam pasukan penyelamat. Hanya saja kedua penyihir itu sedang ditempatkan di tempat lain. Maka dari itu Rose langsung yang akan mengajar Usato. Usato mengatakan untuk menjauhi Rose apapun yang terjadi. Ia berusaha meminta pendidik lain, namun tidak didengarkan oleh Rose. Usato ditempatkan di kamar yang sama dengan Tom. Setelah mengucapkan selamat makan malam dan istirahat, Rose pergi. Setelah Rose pergi, kelima anak buah Rose mengatakan kepada Usato bahwa latihan besok mungkin akan terasa seperti neraka atau bahkan lebih buruk karena dilatih langsung oleh Rose. Usato penasaran dengan apa yang akan terjadi. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidur dan istirahat saja malam itu. Di ruangan lain, Rose mulai memikirkan tentang Usato, anak didiknya yang memiliki elemen sihir penyembuh namun berasal dari dunia lain. Di pagi hari di kerajaan Linger, Usato terbangun dengan mengira kejadian kemarin hanya mimpi, namun kenyataannya ia benar-benar telah pindah ke isekai. Saat melamun, ia dikejutkan oleh kedatangan Inukami dan Kazuki yang khawatir dengan kejadian kemarin. Usato meminta maaf karena telat menagabari mereka, namun ia baik-baik saja saat ini, meskipun masa depannya belum pasti. Hari itu, ia akan memulai pelatihan yang menantang tanpa berniat untuk kabur. Usato berniat untuk melakukan yang terbaik, membuat Kazuki sadar akan pentingnya tekad. Inukami dengan semangatnya meminta Usato tidak perlu mengkhawatirkan mereka juga. Mereka akan memulai pelatihan sebagai pahlawan di istana. Senpai, ore mo seippai kono sekai de ganbari. Mereka kembali ke istana untuk memulai pelatihan. Usato merasa kagum dengan 2 rekannya yang hebat. Usato bertekad untuk membantu Kazuki dan Inukami suatu hari nanti. Kemudian, Rose muncul dan memastikan kedua pahlawan telah kembali. Rose mengatakan bahwa pelatihan Usato akan dimulai setelah sarapan. Jadi Usato harus segera mempersiapkan diri. Rose memberikan buku kosong kepada Usato sebagai catatan atau jurnal harian yang mungkin berguna jika Usato mencatat semua kegiatan latihan, pelajaran, dan pengalaman yang dia lakukan. Pelatihan dimulai dengan Usato merasakan energi sihir dalam dirinya. Kemudian, ia harus mengeluarkan energi sihir yang ada dalam dirinya. Rose memberikan buku untuk dibaca oleh Usato. Meskipun Usato mengatakan bahwa ia tidak dapat membaca aksara di dunia itu. Namun, saat membuka buku tersebut, Usato dapat membaca huruf di dalamnya karena dipanggil dari dunia lain akan dibekali kemampuan penerjemah otomatis. Buku itu berisi pengetahuan umum tentang negeri itu, Linger, yang berada tepat bersebelahan dengan wilayah kekuasaan Raja Iblis, sehingga Linger menjadi target utamanya. Rose memerintahkan Usato untuk membaca buku tersebut guna mendapatkan pengetahuan tentang negeri, ras, dan monster di dunia itu. Hari pertama latihan berakhir dengan tenang, dan Usato merasa ia mungkin bisa melewatinya jika latihannya hanya seperti itu. Pada hari kedua latihan, Usato diminta untuk terus berlari. Hari ketiga, dia harus berlari dengan intensitas lebih tinggi hingga ototnya lemas. Saat jatuh, Rose memukul kakinya, membuatnya merasa lebih ringan meski teriak kesakitan.
Rose mengobati lemas otot Usato secara paksa dengan pukulannya. Rose memerintahkan Usato untuk terus berlari mati-matian. Bahkan jika Usato mati, Rose akan menyembuhkannya. Usato bingung dengan latihannya, tapi berniat untuk mencatatnya di buku harian. Pada hari keempat, Usato masih berlatih lari dengan lebih stabil. Meskipun berlari dengan anggota lain, Usato tetap tertinggal. Pada hari kelima, Usato masih berlatih hingga petang, dan ada pecahan cahaya hijau dari tangannya. Hari keenam, Usato berlari di bawah hujan, tersandung dan kesal pada Rose yang dianggapnya kejam. Usato heran saat melihat telapak tangannya mengeluarkan cahaya hijau sihir penyembuh tanpa ia sadari. Pada hari ketujuh, Usato mendapat tendangan keras di bokongnya dan terus dipaksa untuk berlari. Jika Usato menjengkelkan, Rose akan semakin galak. Usato kaget dan menduga Rose membaca buku harian yang menyebut Rose sebagai penyihir berhati dingin. Namun, Rose tidak mungkin tahu huruf Jepang. Jadi alasan yang mungkin adalah melihat ekspresi wajah Usato. Pelatihan hari ke-8 masih berlangsung dengan terus berlari dan pukulan, termasuk tendangan dari Rose. Pada hari ke-9, meskipun sebelumnya Usato mengatakan tidak membutuhkan sihir penyembuh, ia menggunakan sihir penyembuhnya untuk memulihkan tubuhnya dari latihan. Usato berhasil mengeluarkan sihir penyembuh sesuai keinginannya. Meskipun telah berlari sejauh apapun, ia tidak merasa lelah. Namun, ia cemas jika latihannya hanya berlari. Apakah ia bisa membantu Kazuki dan Inukami nantinya? Rose memberikan latihan lari tambahan sebanyak 30 putaran pada Usato, membuatnya bertekad menyelesaikan pelatihan neraka dan membalas Rose nantinya. Pada hari ke-11 latihan, Usato tidak hanya berlari tetapi juga melakukan push-up dalam jumlah yang banyak. Ia mulai mengeluarkan cahaya hijau dari sihir penyembuhnya di seluruh tubuhnya. Rose, yang memperhatikan latihan Usato, menjelaskan bahwa tujuan latihan itu adalah agar Usato dapat kabur dengan cepat dari musuh saat perang dan menolong rekan yang terluka. Semakin cepat Usato berlari, semakin cepat pula rekan-rekannya tertolong. Pada hari ke-12, ia kembali berlari dari pagi hingga siang dan melakukan push-up hingga malam. Tubuhnya mulai terasa ringan. Pada hari ke-13, Usato berlari seperti biasa namun dengan beban yang lebih berat. Hari ke-14, makan siang Usato dimakan oleh salah satu anggotanya. Usato marah dan berakhir saling kejar mengejar dengan pelakunya. Usato sudah terbiasa dengan beban pemberatnya dan berhasil menjalani latihannya dengan baik. 1 minggu kemudian, Kazuki, Inukami, dan putri kerajaan datang mengunjungi Usato yang sedang latihan. Mereka terkejut melihat Usato melakukan push-up dengan beban beton besar di pinggangnya serta Rose yang duduk di atasnya. Usato bahkan berani menjawab tantangan Rose, menyebut bahwa Rose masih cukup ringan baginya. Rose pun menambahkan balok beton lainnya di atas punggung Usato. Usato berkembang sesuai dengan selera Rose, membuat Rose berpikir bahwa Usato bisa dibawa ke tempat itu lebih cepat. Para tamu kunjungan terkejut dengan bentuk latihan Usato. Inukami terkesan dengan otot Usato yang telah terbentuk dari latihan kerasnya. Namun, pelatih Kazuki dan Inukami, Siglis, marah pada Rose karena latihan yang diberikan Rose pada Usato dianggap terlalu berat. Rose tidak gentar dan mengakui keberanian Siglis. Namun Rose memiliki metode tersendiri dalam latih. Rose menunjukkan kekuatannya dengan menyokong lengan tangan Siglis yang tertutup zirah sehingga zirah itu perlahan-lahan penyok oleh genggaman Rose. Rose menyatakan bahwa Usato adalah calon tangan kanannya. Rose menyukai karakteristik dan sikap gigi Usato yang pantang menyerah, bahkan mengakui bahwa Usato telah mampu melewati pelatihan Rose. Rose memutuskan untuk mengistirahatkan Usato hingga makan siang. Usato menuruti dan meletakkan kembali 2 balok beton itu. Sementara itu, Siglis meminta Kazuki dan Inukami untuk menjaga Putri Selia, sementara ia akan berbicara dengan Rose.
Siglis menentang cara mengajar Ross dan tidak setuju dengan keputusan Ross yang ingin kembali dimasukkan ke dalam militer kekaisaran. から軍に戻すよう命じられたが、到底受け入れられん。 Usato menyadari bahwa Siglis adalah panglima militer kerajaan Linger. Bahkan kesatria terkuat dan guru bagi para pahlawan belajar pedang. Usato merasa takjub dan bertanya-tanya tentang identitas gadis yang ikut bersama mereka. Gadis itu adalah Putri Sylvia Fulgas Linger. Mendengar itu, Usato mundur dan bersujud memohon maaf atas kelancangannya. Sang putri memintanya untuk bersikap normal saja. いいんですか本当に？その方が嬉しいです。 Putri Sylvia Fulgas Linger lalu membawakan makanan untuk mereka nikmati bersama. Usato dengan senang hati menerima kebaikan dari sang putri. Kazuki kemudian bertanya pada Usato, apakah pelatihan tadi adalah latihan yang biasa dilakukan oleh Usato. Usato menjawab dengan jujur bahwa latihan hari ini lebih ringan dari biasanya dan juga menanyakan bagaimana latihan Kazuki dan Inukami sebagai pahlawan. Kazuki agak terkejut karena pahlawan juga mendapatkan latihan berat, termasuk latihan pedang diajarkan oleh Siglis dan latihan sihir diajarkan oleh Welsi, di mana kondisi fisik dan mental mereka selalu diperhatikan. Usato hanya bereaksi biasa mendengar hal itu, menganggap latihan para pahlawan adalah hal yang normal, dan menilai bahwa Ross yang kejam. Kazuki meminta maaf, namun Usato tidak mengerti alasan di balik permintaan maaf itu. Ketika Usato meminta sepotong roti lagi, Inukami mendadak membuka baju Usato dan meminta Usato untuk memperlihatkan tubuh dan ototnya yang telah terbentuk karena latihan. 落ち着いて。どうてか今勝樹何か言おうとしてたよね。 Usato merasa sangat terberatkan oleh latihan itu dan sempat berpikir untuk kabur beberapa kali. Namun saat ini sudah tidak lagi. Meskipun Ross seram, Usato tidak lagi ingin kabur karena sudah mulai beradaptasi dan merasa bahwa latihannya cukup menyenangkan. 勇者として戦うことになるんだから、僕だって。 Semua kagum melihat cahaya hijau yang keluar dari tangan Usato. Mereka berakhir dengan canda tawa karena tingkah laku Inukami. Anggota Ross datang dan mengatakan pada Usato bahwa ia membuatkan bekal baru karena ada yang ngajak ribut. Usato menanggapinya dengan emosi, membuat ketiga orang lainnya terkejut melihat sikap Usato yang beringas. この飯を勝手に食ったやつに。 どうだぜ。今日は姉子もいねえし、ボコボコにしてやる。 Namun Kazuki menenangkan situasi. Usato menjalani kehidupannya dengan apa adanya dan beradaptasi lebih cepat dari mereka. Melihat Usato membuat mereka bersemangat dan memutuskan untuk melanjutkan latihan. Malam harinya saat berendam, Usato merasa senang atas kunjungan rekan-rekannya. Namun dia terkejut dengan tindakan Inukami, tapi juga menyadari bahwa dirinya sudah berubah. Meski begitu, ia masih ragu apakah ia punya mental yang sesuai dengan tubuhnya dan apakah ia bisa melakukan tugasnya saat di medan perang. Pagi harinya, Ross memberitahu bahwa mereka akan pergi keluar, dan Usato diberi tas berat untuk latihan di luar istana, membuat anggota lain terkejut. Penjaga gerbang ketakutan saat Ross hadir dan membuka pintu gerbang. Usato mencoba bertanya, tetapi Ross menyuruhnya diam dan mengikuti saja. Mereka sampai di tepi tebing, di mana Ross menunjukkan hutan kegelapan Linger sebagai tempat latihan, terkenal sebagai sarang monster. Latihan kali ini adalah Usato tidak boleh pulang sebelum ia berhasil melawan Grand Grizzly, monster beruang Blue Grizzly yang sudah hidup lebih dari 1 abad. Meskipun awalnya ngeyel karena hanya berlatih berlari, Usato akhirnya dilemparkan Ross ke hutan untuk menghadapi monster tersebut. Setelah dilempar oleh Ross, Usato harus mengeluarkan sihirnya agar tidak mati. Meskipun sedikit luka, dia baik-baik saja dan dengan mudah menyembuhkan dirinya. Awalnya, Usato ingin membuktikan kemampuannya melawan Grand Grizzly dan Blue Grizzly. Namun, Grand Grizzly tiba-tiba muncul di belakangnya dan mulai mengejarnya, membuatnya ketakutan. Ketika Usato hampir siap untuk melawan, Blue Grizzly datang, menjadikan pertarungan menjadi 3 lawan 1. Usato memutuskan untuk lari dan menemukan air terjun di depannya, yang membuat Grizzly berhenti mengejarnya. Usato kemudian beristirahat di pinggir sungai, menggunakan makanan darurat, pisau, dan air yang disediakan oleh Ross.
倒す。全然できる気がしないんだけど。 Karena sudah sore, Usato memutuskan untuk melanjutkan pertarungan besok. Dia tidak punya pilihan selain mengalahkan Grand Grizzly sendirian. Pada hari pertama, Usato berencana mencari tempat tinggal Grand Grizzly. Saat mencarinya, dia mendengar suara yang dia kira berasal dari Grand Grizzly. Namun ternyata itu adalah seekor kelinci yang kakinya terluka. Usato mencoba menyembuhkan kelinci tersebut dan kemudian melanjutkan pencarian Grand Grizzly. Namun, kelinci tersebut terus mengikuti Usato. Meskipun awalnya Usato merasa risih karena berbahaya jika kelinci itu ikut bersamanya. Usato akhirnya menyadari bahwa kelinci tersebut mengetahui keberadaan Grand Grizzly. Setelah mengetahui lokasinya, Usato setiap hari pergi ke tempat tersebut, namun belum memutuskan untuk menghadapinya. 特に変わったことはなし。ブルーグリズリーがちょっと可愛く見える。 Saat minum air sungai setiap hari, Usato hampir keracunan, namun berkat kekuatan penyembuhannya, dia bisa bertahan. Kelinci tersebut akhirnya membawanya ke air yang lebih jernih dan aman untuk diminum. 美味しい。 Kemudian, kelinci tiba-tiba terlihat ketakutan mendengar sesuatu. Ketika Usato melihat kelinci semakin takut, dia jadi penasaran kenapa kelinci itu begitu ketakutan padahal biasanya hanya melihat Grand Grizzly tidak seperti itu. Usato merasa ada sesuatu yang mendekatinya dan akhirnya muncul seekor ular besar yang sangat berbahaya, namun tidak tercantum dalam buku yang pernah dibaca Usato. Usato memutuskan untuk pulang karena situasinya tidak kondusif dengan adanya ular besar tersebut. Setiap hari, Usato terus mengecek keberadaan Grand Grizzly tanpa ada niatan untuk mengeksekusinya. だけど、あのグランドグリズリーを倒さないことには僕は帰れない。 Keesokan harinya, saat Usato berencana menyelesaikan misinya, cuaca menjadi hujan dan kelinci memberi saran untuk tidak pergi karena berbahaya. Setelah hujan reda, Usato pergi ke tempat Grand Grizzly. Namun tiba-tiba melihat bahwa Grand Grizzly beserta Blue Grizzly sudah tumbang, tanpa Usato harus melakukannya. Grand Grizzly telah tewas oleh ular besar kemarin, namun anaknya masih hidup. Usato merasa sedih melihatnya dan mengubah niatnya untuk membantu anak Blue Grizzly membalas dendam dengan mengalahkan ular raksasa itu. Sementara itu, Inukami dan Kazuki yang ingin bertemu dengan Usato, tapi tidak menemukannya. Mereka diberitahu bahwa Usato sedang berlatih di luar bersama Rose selama 10 hari. Setelah kembali, pikiran Kazuki masih gelisah tentang Usato. Inukami mencoba meyakinkan Kazuki untuk tidak khawatir karena Usato sedang berlatih dengan Rose. 元気に帰ってくるさ。俺だって。 Sementara itu, Usato telah mempersiapkan bambu runcing dan melatih fisik serta peregangan. 僕を連れて行ってくれるだけでいい。 Kelinci langsung membawa Usato ke lokasi ular tersebut, di mana Usato menemukan anak Blue Grizzly yang sudah sedang bertarung dengan ular itu. Meskipun takut, Usato memutuskan untuk berani dan berhasil membuat satu mata ular tersebut hilang dengan bambu runcingnya. Berkat pisau yang ada di tangannya, Usato berhasil menusuk ular dan melepaskan tangannya yang tergigit. Setelah terkena racun, Usato berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dan siap untuk menyerang ular tersebut kembali. Blue Grizzly membantu Usato dan bersama-sama mereka berhasil menaklukkan ular tersebut. Namun, Usato kehabisan energi untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan Blue Grizzly dari racun ular. Ketika ular tersebut tiba-tiba bangkit lagi, Usato merasa bahwa akhirnya sudah tiba. Dia marah pada Rose karena situasi ini. Namun, Rose datang dan berhasil membunuh ular itu.
Usato terkejut dan juga terharu karena ternyata Rose selalu memantau dan melindunginya dari kejauhan. Dengan bantuan kelinci peliharaannya yang selalu mengikutinya. Mereka mengetahui bahwa ular itu merupakan monster hasil modifikasi dari kerajaan iblis yang merupakan sisa-sisa perang pada masa lalu. Kesatria sekelas Siglis pun tidak mampu mengalahkannya. Dan kemenangan Blue Grizzly adalah sesuatu yang luar biasa. Usato menganggap misi ini sangat berat, terutama karena dia masih pemula dan langsung diberi misi sulit seperti itu. Rose sebenarnya tidak melihatnya sebagai ujian bertahan hidup, tapi lebih sebagai ujian bagaimana Usato akan merespons saat berhadapan dengan musuh kuat. Keberhasilan Usato dalam misi ini membuatnya lolos kualifikasi yang membuatnya bisa menjadi rekan Rose. Namun, karena Usato menyebut Rose sebagai cewek brutal, dia merasa tidak akan bisa tidur tenang malam ini. Pasukan kerajaan iblis juga sudah bersiap untuk menyerang kerajaan Linger, sehingga situasinya semakin tegang. Oh. Ini? お前は今日資格を得たんだ。第三軍団長アーミラ・ベルグレット。間もなく進軍を開始できます。もうすぐ魔王軍が来る。 Karena pasukan iblis akan segera menyerang kerajaan Linger, alhasil Rose menyuruhnya J3 garda terdepan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka. Usato merasa aneh kenapa dia dipilih, bukan dua healer lainnya. Rose menjawab jika mereka ditempatkan di tempat yang berbeda. Di sini Usato masih ragu dengan kemampuannya. Namun Rose memberinya waktu untuk berlatih lagi. リングル王国侵攻の守備はどうなっている？ Di sisi kerajaan iblis, mereka sudah bersiap-siap dan menyiapkan pasukan untuk menyerang. Meskipun yakin akan kemenangan, tapi mereka harus tetap waspada. Di sini Amila ditunjuk untuk memimpin penyerangan. Setelah Amila keluar, ada iblis lain. Seorang peneliti yang dijuluki Dokter Monster. Dia melihat Amila terlihat tegang setelah berhadapan dengan raja. Dokter itu disuruh mengambil komando untuk perang dan telah menyiapkan ular raksasa modifikasi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia memiliki dendam pada Rose, bukan pada Siglis, karena Rose selalu menyelamatkan prajurit yang terluka. Itu benar-benar merepotkan baginya. 奴らは戦場にいるが戦わない。怪我人を抱えてあっと。 Dia juga memiliki kemampuan bertarung. Tetapi saat ini belum bisa bertarung dan akan diserahkan kepada pemimpin prajurit. Pemimpin prajuritnya yaitu Kesatria Hitam yang sudah bersiap untuk mengerahkan pasukannya. 不死身の闇魔法使い黒騎士とやらにの。 Usato dapat kembali tidur di tempat yang nyaman dan membangunkan si Blue Grizzly untuk diberi makan buah-buahan yang sangat disukainya. Saat sedang makan, muncul kelinci peliharaan Rose. Di sini Usato tidak mau memberikan buahnya karena si kelinci sudah jahat kepadanya di saat tidak percaya kemampuan Usato di hutan kemarin. Namun karena saking imutnya itu makhluk ciptaan Tuhan, Usato pun luluh dan memberikannya. Kemudian, Rose datang dan mengetahui bahwa Blue Grizzly dinamakan Blurin oleh Usato. Sekarang, Blurin dapat dipelihara oleh Usato dan dapat dibawa ke kota atau kerajaan, asalkan Blurin bersedia menjadi aset atau membantu mereka nantinya. Rose kemudian meminta Usato untuk melanjutkan latihan, kali ini dengan Blurin di punggungnya untuk membiasakan Usato membawa para prajurit. Saat memulai latihan, Usato kaget karena teman-temannya mengganggunya sesuai perintah Rose. Katanya ini situasi yang bakal Usato rasakan nanti. Rose datang dan memberitahunya bahwa staminanya belum stabil, terutama karena dia belum terbiasa mengangkut orang, sehingga harus terus biasa. Rose menyuruh Usato untuk berlari mengelilingi kota dan kerajaan. Usato langsung melaksanakan tugasnya, dan saat dia berlari di kota, dia menjadi pusat perhatian. Meskipun tidak terlalu heboh, ini karena dia adalah anggota pasukan penyelamat. Saat berlari, Blurin melihat buah kesukaannya dan saat mendekat, Usato hanya ingin mengetahui nama buah tersebut, yaitu peful, buah khas kerajaan. Usato juga bertanya mengapa orang-orang tidak terlalu terkejut melihatnya membawa Blue Grizzly yang berbahaya.
Ternyata orang-orang sudah tahu bahwa Usato adalah anggota tim penyelamat dari seragam khusus yang dikenakannya. Setelah berbincang, Usato melanjutkan perjalanannya dan menerima buah peful dari seorang nenek secara gratis. どうもウブルリン。Ketika Usato akan pergi ke kerajaan untuk bertemu dengan Kazuki dan Inukami, ada seseorang yang memanggil Usato namun terjatuh karena tidak terbiasa berlari. ずいぶん楽になったよ。ごめんね。 Orang itu adalah Orga, rekan penyelamatnya, yang sekarang bekerja di klinik kerajaan bersama adiknya. Usato baru menyadari bahwa healer yang dimaksud Rose adalah Orga. Orga menjelaskan bahwa biasanya Tong dan rekan-rekannya mengangkut orang yang terluka ke belakang untuk disembuhkan olehnya. Ini adalah alasan Rose menempatkan Orga dan healer lainnya di belakang. Orga juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri karena kurang terampil dalam hal itu. Makanya dia tidak menjadi garda terdepan seperti Usato dan Rose. Usato juga mengetahui bahwa kerajaan iblis akan segera menyerang dan dia ingin tahu apa tugasnya nanti jika dalam situasi genting. Meskipun masih ragu, Usato akan melanjutkan latihannya. Sebelum pergi, Orga menegaskan bahwa Usato seharusnya tidak membenci Rose, karena sebenarnya dia tidak galak, hanya agak canggung. Usato menegaskan bahwa dia tidak pernah membenci Rose, meskipun latihan tersebut sangat berat. Orga menyatakan bahwa Rose akhirnya menemukan orang yang dia cari. Kemudian, adik Orga datang mencarinya dan memberitahu bahwa dia baru saja bertemu dengan seseorang yang menarik, yaitu Usato, yang pasti akan berteman baik dengan adiknya itu. Usato kemudian memasuki kerajaan dengan izin Rose, membawa monster masuk bersamanya. ローズって無駄に信用されて。 Di dalam kerajaan, Usato melihat banyak kesatria dan prajurit sedang berlatih, termasuk Inukami. Inukami ingin sekali memegang bulu monster tersebut, meskipun monster itu tidak mengizinkannya. ヒロイン属性のはずだから動物にはすか落ち込んでないさ。肉球の感触にがぜん興奮仲良くしよう。ブルリン。 Usato juga ingin bertemu dengan Kazuki, yang sedang latihan di luar untuk melawan para monster bersama si Gliss. Kazuki terlihat kurang percaya diri, terutama setelah mendengar bahwa kerajaan iblis akan menyerang. Kazuki bersiap-siap untuk menghadapi monster yang sudah ada di depannya. Sementara Inukami juga akan ikut latihan di luar esok hari setelah Kazuki pulang. Dan setelah itu, Usato kembali ke latihannya. Inukami merasa semakin dekat dengan Usato. Sementara Usato menganggap bahwa Inukami dan Kazuki sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia merasa harus melakukan hal yang sama dengan mereka berdua. Ketika sampai di asrama, mereka menemukan Rose yang terdiam. Usato menyatakan bahwa dia akan melanjutkan latihannya dan berbicara tentang tugasnya di garda terdepan. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin menjadi petarung, namun ketika melihat semangat teman-temannya membuatnya semakin yakin untuk tidak menjadi petarung. Namun akan menjadi skuad yang akan menolong prajurit yang terluka, termasuk kedua temannya itu. Rose kagum dengan ucapan Usato, karena dia akhirnya memahami tugas dari unit penyelamat, yang sebenarnya bertugas untuk menghindari serangan musuh dan hanya membantu orang-orang yang terluka. それが私たちの役目だ。どんどん理想を語れ。 はい、団長。 Ketika sedang tidur, Usato dibangunkan oleh Rose dan diberi tugas untuk mendampingi Inukami latihan di luar. よし。 Dan sekarang dia berangkat ke kerajaan. Dia merasa aneh karena sebelumnya dia diminta menjaga Kazuki juga. Namun, karena Kazuki baru pulang latihan, Rose tidak mau mengambil risiko takut Kazuki lelah. Tapi Rose tetap menerima Inukami untuk dijaga oleh Usato. いや、驚いたよ。まさかウサト君。 Mereka sampai di kerajaan dan bertemu dengan Inukami, Aruku si satria, dan Korin si penyihir yang akan bergabung dengan Inukami. Aruku adalah si penjaga gerbang waktu itu. Inukami senang melihat Blurin yang dibawa Usato, karena dia pikir Blurin dibawa agar lebih dekat dengan yang lain. Ketika semuanya siap, mereka pun pergi. Dan Inukami diberitahu bahwa dia tidak boleh mengandalkan kekuatan Usato, karena kekuatannya hanya untuk menyembuhkan, bukan untuk bertarung. 何か言ってほしいのか？ いえ、いいです。 Sementara itu,
Kazuki yang baru pulang dari pelatihan langsung kembali berlatih, membuat Celia agak khawatir karena Kazuki terlalu memaksakan diri. Namun, Kazuki merasa baik-baik saja. ほらこの通り。 Usato dan yang lain mendengar bahwa Kazuki berhasil mengalahkan banyak monster di perbatasan saat latihan sebelumnya. Usato mengingat bahwa tempat tersebut adalah tempat tinggal Blurin dan khawatir Blurin merindukan tempatnya. Inukami bertanya apakah Blurin masih tidur, karena dia tidak kuat mengelus bulunya. いいよね、ちょっとだけだから。なぜだ、ウサトくん。 Namun, Usato melarang hal itu agar tidak ribut. Blurin terbangun dan diminta untuk berjalan sendiri, namun karena masih mengantuk, Blurin pun oleng. おい大丈夫か？ Inukami ingin menggendong Blurin, tapi Usato meminta agar tidak melakukannya. Ternyata Blurin tidak seringan yang mereka kira, sehingga Usato harus menggunakan kekuatan penyembuhannya. Senpai! Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Blurin dan Korin merasa ada sesuatu di depan. これお二人とも止まってください。 Mereka dihadang oleh bandit, membuat Inukami senang karena bisa bertemu bandit asli. 数じゃこっちが圧倒的だぜ。見たよ、本当にいるんだね。先輩マジ半端ないっすね。 Inukami menggunakan kekuatan sihir listriknya untuk mengalahkan bandit satu persatu. あの魔法は近くじゃ打てねえ。一気に畳みかけるぞ。いいぞ、人間スタンガン。いいだろう、あんなの。分かったら諦めろ。 Namun, kemudian muncul musuh lain berupa banyak monster bernama Valboar yang berlari ke arah mereka. Awalnya, mereka berhasil menghindari Valboar. Tetapi Inukami kehilangan fokus dan hampir ditabrak. Untungnya, Usato menghalanginya, dan mereka masuk ke dalam hutan yang berbahaya. Mereka masuk ke sungai yang mengalir ke air terjun yang pernah dilewati Usato saat latihan. 時だ。先輩、息を大きく吸って。 Ketika terjun ke sungai, Usato kehilangan kesadaran. Tetapi Inukami berhasil menyelamatkannya. そんなことより傷を治しましょう。こんなことになってすまない。 Mereka memutuskan untuk mencari tempat berlindung karena tidak bisa kembali hari itu. Usato mengetahui daerah tersebut karena sebelumnya pernah latihan di sana. Usato mengajak Inukami untuk tinggal di goa karena Inukami tidak bisa naik pohon. 覗かないで欲しいの？ Mereka menggunakan keahlian mereka masing-masing untuk bertahan, seperti Inukami menangkap ikan dengan kekuatannya. Mereka kemudian membakar ikan dan mengeringkan baju Usato. Kata Inukami, Usato semakin kuat. Namun mereka diserang oleh monster beracun bernama Venom Monkey. Inukami tidak mendengarkan peringatan Usato tentang keberacunan monster tersebut dan akhirnya tergigit, membuatnya pingsan. 何やってるんですか。とかあれですよ。怖くない。 Sementara itu, Kazuki diberitahu bahwa Inukami dan Usato terlempar ke hutan dan belum ditemukan. Kazuki gelisah dan ingin mencarinya segera. Tetapi Rose menghalanginya, meyakinkan bahwa selama Usato ada, semuanya akan aman. ごちそうさまでした。 Di sisi lain, Usato merasa terbantu dengan kekuatan sihir Inukami setelah makan, dan mereka sepakat untuk bergantian tidur. Dalam percakapan mereka, Inukami bertanya tentang penyesalan hidup di dunia baru mereka. Usato mulai menikmati hidup barunya dan fokusnya saat ini adalah menjaga Inukami dan Kazuki. Inukami juga ingin berbicara, tetapi Usato tahu bahwa Inukami lebih suka dunia baru daripada yang lama. Inukami merasa lebih bebas dan menikmati kebebasan di dunia baru ini, berbeda dengan dunia sebelumnya yang penuh dengan keterbatasan. Apa-apa selalu dikekang orang tua katanya. Sekarang, Inukami fokus menjaga kerajaan sebagai pahlawan dan melupakan masa lalunya. Usato juga merasakan hal yang sama. Dia tidak menemukan hal menarik di kehidupan sebelumnya. Inukami merasa Usato lebih dewasa sekarang dan senang bisa berbicara dengannya. Di esok harinya,
Usato dan Inukami berencana keluar dari hutan. Tetapi mereka harus berhati-hati karena mungkin ada monster. Tiba-tiba ada suara di balik sana. ひょっとしてと思い必死についてきたんです。 Usato merasa kasihan pada Blurin karena katanya kemarin dia datang ke tempat induknya tewas. Tetapi ternyata Blurin sudah melupakan masa lalunya dan ingin hidup bersama Usato. Mereka pun bersiap pulang ke kerajaan mereka. 僕たちの居場所へ。 Usato dan Inukami telah kembali ke kerajaan dengan selamat. Dan mereka terlihat bersyukur atas keadaan baik mereka. Usato terlihat sudah terbiasa dengan situasi genting seperti yang terjadi sebelumnya, yang membuat Raja merasa agak heran. Raja menanyakan tentang latihan Usato, yang terlihat lebih intens daripada sebelumnya, dan Usato menjawab dengan hati-hati agar tidak menyinggung Rose. Usato menyatakan bahwa latihan berjalan lancar, dan Rose memerintahkan Inukami untuk beristirahat sementara waktu sebelum melanjutkan latihan. もしかして僕たちクビとか？ Tak lama kemudian, Kazuki dan Celia tiba dengan wajah panik. Celia memberitahu bahwa Kazuki hampir saja mencari Usato dan Inukami kemarin. 実はね、なんでもないから。そうだよね。 Mereka kemudian berbicara di luar, dan Kazuki diyakinkan oleh Rose bahwa Usato tidak akan mati dengan mudah. Rose sudah percaya pada Usato, dan Usato berharap Kazuki tidak akan dipengaruhi seperti Inukami yang sudah terhasut. Setelah itu, Usato dan Inukami ingin beristirahat terlebih dahulu. Celia merasa bahwa mereka sudah lebih dekat sekarang, dan Kazuki setuju bahwa seharusnya begitu, terutama setelah mereka datang ke dunia yang sama. Melihat kedekatan mereka membuat Celia iri, dan dia ingin memiliki hubungan dekat juga, seperti saat Kazuki memanggilnya dengan sebutan Celia seperti Inukami memanggil dirinya. すみません、和樹様。ご無理を申し上げたなら。 Di sisi lain, Rose dan Siglis diberitahu bahwa mereka telah menyelidiki bandit yang menyerang Inukami dan Usato. Mereka menemukan bahwa Usato diserang oleh monster bernama Palboa yang hidup di padang rumput. Mereka curiga bahwa Raja Iblis sudah bergerak, dan Siglis disuruh untuk bersiaga dengan pasukannya untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Kemudian, giliran Rose untuk memantau keberadaan pasukan Iblis, namun Raja meminta Rose untuk menjadi komandan lagi seperti sebelumnya. Rose menolak keras karena trauma masa lalunya yang membuatnya kehilangan anak buahnya karena dia tidak bisa melindunginya dan lebih memprioritaskan dirinya sendiri. 私はロイド様の思うような綺麗な人間じゃない。 Rose harus mengorbankan mata kanannya, yang kini dianggap sebagai saksi atas keputusannya untuk tidak lagi menjadi komandan. Akibatnya, dia mendirikan unit penyelamat yang fokus pada penyelamatan tanpa pertarungan. Meski telah berhasil dengan tugas tersebut, Rose memiliki satu target lagi, memiliki murid yang tidak bisa mati atau melampaui batas manusia yang wajar. Dia memilih Usato karena keberaniannya, meskipun tahu bahwa Usato mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Malam itu, mereka menerima surat dari Rose yang membatalkan latihan Usato besok. Sebagai gantinya, Usato diminta untuk mengantarkan surat yang alamatnya tertera di peta. Sementara itu, pasukan iblis mulai bergerak dan membangun jembatan untuk melintas. Amila, sebagai komandan, frustrasi dengan kesatria hitam yang terus diam dan tampak malas. Meski akhirnya orang itu mau bergerak, dia tetap enggan membantu prajuritnya. Hiriluk, seorang dokter monster yang terkenal, memperhatikan Amila sedang kesulitan. Dia cepat menyadari bahwa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Awalnya, Amila tidak terlalu mengindahkan hal tersebut. Namun, kemudian sebuah pohon tiba-tiba jatuh mengenai jembatan yang sedang dibangun, menyebabkannya roboh lagi. Kejadian ini sangat aneh karena pohon itu jatuh dari jarak yang jauh. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata pohon itu jatuh akibat ulah Rose. Amila merasa marah karena masih menyimpan dendam terhadap Rose. Rose langsung kabur dengan kecepatan luar biasa, meskipun sebenarnya dia hanya ingin mengawasi mereka. Keesokan harinya, Usato berusaha mencari lokasi yang dimaksud oleh Rose. Peta yang diberikan Rose sangat rinci sehingga memudahkan Usato untuk menemukan tujuannya. Di perjalanan, banyak orang yang membicarakan tentang Usato yang biasanya suka berlari, namun kali ini dia berjalan pelan. Seorang penjual buah juga menanyakan tentang Blurin,
binatang yang sering dijinjing oleh Usato. Penjual itu menawarkan buah kesukaan Blurin yang akan dibeli oleh Usato setelah kembali dari tempat tujuannya. Usato akhirnya tiba di tempat tersebut, di mana ia bertemu dengan adiknya, Ururu, yang sedang mencari kakaknya, Orga. Ururu mengetahui bahwa Usato adalah murid Rose. Usato bertanya di mana Orga, dan ternyata Orga sedang sibuk mengobati pasien. Ururu dengan cermat mengamati bagaimana Usato harus menjaga ketenangan agar tidak mengganggu konsentrasi Orga yang mudah kehilangan fokus. Berkat usahanya, pasien langsung merasa segar kembali. Setelah selesai mengobati, Usato memberikan surat tersebut kepada Ururu sambil bermain-main di klinik. Ururu kemudian menanyakan situasi dan kondisi di unit penyelamat. Usato menjelaskan bahwa mereka masih mempertahankan citra menyeramkan seperti sebelumnya. Orga membaca suratnya dengan sedikit kehilangan semangat. Usato kemudian menanyakan apakah mereka berdua pernah dilatih oleh Rose. Mereka mengaku bahwa mereka pernah dilatih oleh Rose saat pertama kali mendirikan unit penyelamat. Namun, karena fisik mereka tidak cukup kuat dan latihan terlalu berat, mereka akhirnya menyerah dan merasa takut pada Rose. 僕という新しいサンドバッグが手に入って嬉しいだけ。 Tak lama kemudian, ada warga yang meminta bantuan karena ada yang jatuh saat memperbaiki atap. Orga segera pergi ke lokasi tersebut dan meminta bantuan dari Usato. Meskipun Orga cepat lelah setelah berlari, mereka menemukan 3 orang yang terluka di tempat kejadian. Orga meminta Usato untuk membantunya menangani situasi tersebut, sambil memberikan kesempatan kepada Usato untuk belajar dari pengalaman tersebut di masa depan. Usato merasa cemas dan khawatir karena belum pernah menghadapi luka seburuk ini sebelumnya, membuatnya merasa takut akan kegagalannya. Namun, Orga meyakinkan Usato untuk percaya pada kemampuannya tanpa ragu. Terinspirasi oleh kepercayaan yang diberikan Rose kepadanya sebelumnya, Usato merasa terdorong untuk mencoba menyembuhkan luka tersebut. Orga sangat terkesan dengan kemampuan penyembuhan Usato, menyebutkan bahwa penyembuhannya begitu sempurna. Ketika Usato pamit karena harus pergi lagi, dia berjanji akan kembali membantu Orga di kliniknya lain waktu, menunjukkan hubungan baik di antara mereka. Setelah Usato pergi, Orga membagikan isi surat dari Rose kepada yang lain, yang menyatakan bahwa mereka diikutsertakan dalam medan perang. Orga yakin bahwa Rose telah melihat sesuatu yang membuatnya percaya pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Sementara Usato dalam perjalanan pulang, dia membeli buah dan sambil menikmatinya, tiba-tiba dihadang oleh seorang anak. Anak itu mengatakan bahwa hanya Usato yang bisa melihatnya, menimbulkan kebingungan pada Usato. Anak itu kemudian menunjukkan kepada Usato gambaran tentang kemungkinan masa depan yang bisa diubah olehnya. Dalam masa depan tersebut, Inukami dan Kazuki akan mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan kerajaan iblis. Hal ini membuat Usato merasa gemetar dan tertekan, karena menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah masa depan yang suram itu. Karena masih memikirkan mimpi mengerikan itu, membuat Usato kebingungan dan gelisah tak tahu kemana gadis rubah itu pergi. Tanpa ragu, ia langsung mencari bocah rubah itu untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang mimpi yang baru saja dialaminya. Bocah itu hanya berharap agar Usato bisa mengerti apa yang terjadi dan segera melakukan perubahan mimpi buruk itu. Di sisi lain, Usato menanyakan kepada penjaga gerbang, dia tidak tahu kemana bocah itu pergi, membuat Usato semakin kebingungan. Saat itulah, Rose tiba-tiba muncul, mengejutkan penjaga gerbang hingga mereka lari ketakutan. Meskipun terkesan menakutkan, Usato menyadari bahwa Rose hanyalah sedang melaksanakan tugasnya. Usato penasaran dengan asal-usul Rose, yang kemudian menjelaskan bahwa ia sedang melakukan pengintaian di perbatasan. Rose menjelaskan bahwa kerajaan iblis sedang membangun jembatan, dan tindakan Rose menghancurkannya adalah untuk mengganjal rencana mereka. Setelah pertemuan itu, mereka pun pulang.
Di perjalanan pulang, Usato menanyakan tentang ras manusia setengah binatang, atau Ajin, yang kabur 2 tahun lalu. Usato ingin tahu lebih banyak tentang ras ini yang memiliki kecantikan dan kekuatan langka. Usato bertanya kepada Rose apakah ada yang bisa menggunakan sihir untuk melihat masa depan. Rose masih ragu, namun dia pernah mendengar tentang kekuatan semacam itu, meskipun jarang dimiliki orang. 予知夢を見る獣人。あの子がそうだとしたら。 Mereka berpisah karena Rose harus melaporkan kejadian tersebut kepada Raja. Rose segera melaporkan bahwa selain berhasil mengintai, ia juga berhasil menghambat perjalanan musuh menuju ke kesini. Raja Lloyd memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap karena musuh dipastikan akan tiba dalam beberapa hari. Sementara itu, Siglis memanggil Kazuki dan Inukami untuk datang kepadanya. Kazuki dan Inukami langsung menemui Raja, menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui panggilan itu terkait apa. Ketika Celia muncul, Kazuki terlihat canggung, terutama ketika Kazuki memanggilnya dengan sebutan namanya saja. さあ行こうか。はい。 Di sisi lain, Usato tidak bisa tidur karena terus memikirkan perkataan bocah tadi tentang masa depan. これはあなたが選ぶことができる未来。 Saat ada cahaya dari luar, Usato mengira itu hantu. Tetapi ternyata Kazuki yang datang untuk curhat tentang latihan besok. Kazuki, yang biasanya jarang bangun siang, menceritakan bahwa dia dipanggil oleh Raja Lloyd. Dia yakin bahwa dia dan Inukami akan diikutsertakan dalam peperangan yang akan datang. Kazuki merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya. Dia merasa takut karena bahkan saat latihan melawan monster, dia sudah gemetaran. Selain itu, dia merasa tertekan karena banyak orang yang menaruh harapan besar padanya sebagai seorang pahlawan, meskipun dia merasa belum mencapai performa maksimal dalam latihan. Sementara itu, Usato melihat Kazuki sebagai pemberani. Ketika Kazuki bertanya kepada Usato apa yang akan dia lakukan, Usato menjawab bahwa dia akan ikut serta dalam medan perang tanpa rasa takut. Hal ini karena Usato telah berjanji kepada Rose untuk melindungi orang-orang, termasuk Kazuki dan Inukami. Kazuki merasa malu karena merasa Usato lebih berani daripadanya. Oleh karena itu, Kazuki memutuskan untuk berubah, berjuang semaksimal mungkin, dan tidak akan takut lagi. Kazuki bertekad untuk melindungi Usato dan yang lainnya. Mereka berkomitmen untuk berjuang bersama. Setelah berdiskusi dengan Usato, Kazuki merasa lega dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan. ありがとう、Usato. あ、おやすみ。 Inukami juga ikut mengikuti Kazuki, khawatir akan keselamatannya. Usato sebenarnya tidak ingin Kazuki terlibat dalam peperangan, begitu juga Inukami. Namun, sebagai pahlawan, mereka merasa tanggung jawab untuk melakukannya. Inukami merasa senang melihat Kazuki baik-baik saja dan kembali ke kerajaan. 何？知らせねばならぬことがある。私の目の前にいる。出陣は明日だ。 Keesokan harinya, Raja Lloyd memerintahkan prajuritnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan pasukan kerajaan iblis yang akan segera tiba di kerajaan Lingga. Raja juga menyuruh mereka untuk mempersiapkan strategi karena pasukan musuh diperkirakan sangat kuat. Raja Linggar gembira memiliki pahlawan baru, Kazuki dan Inukami, yang diharapkan akan menambah kekuatan kerajaan. Raja memerintahkan pasukannya untuk bersiap di dekat perbatasan, khususnya di padang rumput, karena strategi ini terbukti berhasil mengimbangi pasukan Raja Iblis 2 tahun sebelumnya. Meskipun warganya resah, Raja yakin kerajaannya akan menang karena memiliki unit penyelamat yang membuat mereka merasa aman. Ururu mendekati Usato yang tengah asyik bermain dengan Blurin, berharap bisa memegangnya. Namun, Blurin kembali menolak dengan sikap sombongnya. Kemudian, Orga datang sambil membawa sesuatu. Namun, karena kondisinya lemah, dia hanya mampu mengangkat barang tersebut sebentar sebelum akhirnya lemas. Di sisi lain, Orga sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik. Dia merasa gugup karena Ururu akan ikut dalam peperangan untuk pertama kalinya. Namun, dia pura-pura baik-baik saja agar tidak menunjukkan ketakutannya. Setelah itu, giliran Usato dipanggil oleh Rose ke ruangannya. Usato gemetaran karena ini pertama kalinya dia dipanggil ke sana dan khawatir akan ditegur. Rose menanyakan tentang tugasnya,
dan meminta Usato untuk bertugas di bagian belakang terlebih dahulu kalau korban masih sedikit. Kalau sudah banyak baru maju ke depan. Ross juga memberikan instruksi agar Usato tidak menyembuhkan yang terluka, namun masih bisa bertarung. Agar tidak mengganggu orang itu untuk bertarung. 例えば軽傷を負いつつ戦闘を続けている味方がいるとする。何です？この箱を開けてみろ。立つようこの色にしてある。はお前んだよ。 Setelah menerima baju unit penyelamat dari Ross sebagai penghargaan atas kerja kerasnya, Usato merasa bangga dan terhormat. Baju berwarna putih itu menjadi simbol statusnya sebagai anggota unit penyelamat, yang menandakan bahwa dia telah melewati pelatihan dan ujian yang ketat. Meskipun merasa senang, Usato juga merenungkan tanggung jawab besar yang diemban oleh anggota unit penyelamat. Ross dengan tegas menegaskan bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, mereka juga bisa terluka atau bahkan mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran. Hal ini membuat Usato sadar bahwa dia tidak boleh meremehkan kekuatan lawan atau mengorbankan dirinya dengan gegabah. Dengan tekad yang semakin kuat, Usato berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berhati-hati dan bertindak bijaksana di medan perang. Dia berkomitmen untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi Kazuki, Inokami, dan semua orang yang berada di sekitarnya agar tidak mengalami nasib buruk. Meskipun dia masih mempertanyakan kebenaran ramalan yang dia dengar, dia yakin bahwa dengan bersama-sama, mereka bisa melawan segala tantangan yang akan datang. では何とでも言えるんだよ。私はそんなたわごとを言って信頼。今の言葉忘れる。 Scene berlanjut ke para pihak yang akan terlibat di garis depan medan perang. Mereka telah bergerak menuju camp dan menunggu dengan perasaan masing-masing. Di luar kereta yang mengangkut para anggota unit penyelamat, Usato dan Ross duduk di kursi kemudi. Usato bertanya pada Ross tentang iblis yang akan mereka hadapi. Iblis adalah ajin yang memiliki tanduk, kemampuan sihir, dan kekuatan fisik jauh melampaui manusia. Komandan pasukan dan bahkan prajurit biasa kaum iblis sulit dihadapi. Usato berpikir sejenak, sementara Ross memastikan agar Usato tidak gentar. 巻き込まれただけのお前がまさかここまで化けるとはな。 Ross tidak bereaksi terhadap kata-kata Usato, melainkan diam sambil mengingat siluet orang-orang yang pernah bertarung bersamanya. Flashback 5 tahun yang lalu, saat Ross masih menjabat sebagai komandan pasukan kerajaan Linger. Ia bersama Siglis dan para komandan lainnya diberitahu oleh Lloyd tentang pergerakan kaum iblis di perbatasan kerajaan yang mencurigakan. Ross diminta untuk mengintai di perbatasan dan diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan jika diperlukan. が重要だ。相変わらずクソ真面目なや。 Setelah rapat, Ross berjalan di lorong sambil terganggu oleh anak buahnya yang cukup berisik, Auru. Ross akhirnya memukul Auru karena terganggu. Meskipun dipukul, Auru terus bicara pada Ross tentang pembicaraan para jenderal yang ia dengar tadi. 木からうるせえ。頭が割れたらどうする。私の上司鬼畜すぎる。 Mereka pulang ke markas bersama, dan sepanjang jalan, Auru terus bicara tanpa henti. Auru bertanya mengapa bangsa iblis menyerang, dan Ross menjawab bahwa itu karena mereka memiliki niat jahat. Auru dengan percaya diri menjawab bahwa mereka hanya perlu mengusir pasukan iblis jika benar-benar datang. Ross menasihatinya untuk tidak meremehkan musuh, meskipun Auru tetap bersikeras meremehkan. Ross memutuskan untuk mengawasi latihan sore anak buahnya. Setelah sampai, para anak buah menyambut Ross dan bertanya tentang baju putih pucat Auru. Ross berbohong bahwa mereka baru saja membicarakan menu latihan mereka yang membuat rekannya bingung. 何か言ったんだ。Auru mencoba mencari alasan untuk menyelamatkan dirinya dengan mengatakan bahwa selama ini dia melihat mereka bermalas-malasan, sehingga dia merasa perlu latihan intensif untuk meningkatkan kemampuannya. Tanpa disadarinya, yang sebenarnya malas adalah dirinya sendiri. 1 minggu kemudian, Lloyd memanggil Ross karena informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa pasukan iblis di perbatasan hutan kegelapan Linger terlihat sedang memburu monster. Lloyd ingin Ross menyelidiki motif pasukan iblis tersebut. どうやら我が国の領地で魔物を襲っているらしいと。必ず成果を持って帰ります。 Malam harinya, Ross memaparkan misi tersebut pada anak buahnya. Dengan komando Ross, mereka akan segera menyelidiki motif pasukan iblis yang memburu monster di kegelapan Linger.
Para bawahan Rose masih kesal ketika Auru mengatakan hal yang sudah pasti akan mereka lakukan. Ketika mendengar bahwa Rose akan ikut dalam misi ini, anak buahnya merasa lega dan yakin untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka tahu bahwa dengan Rose di sana, mereka akan disembuhkan jika terluka. Perjalanan dimulai, dan hari pertama mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Berdasarkan hasil diskusi Auru dan Rose, mereka memutuskan untuk menyusuri sisi barat hutan keesokan harinya. Karena medan di hutan bagian barat terkenal sulit, mereka terpaksa meninggalkan kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Auru dan Rose memutuskan hal itu karena Auru bisa merasakan ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di bagian barat hutan. Rekan-rekan Auru mendengarkan dan menerima perintah itu. Mereka mempercayai perkataan Auru karena dia adalah wakil komandan. Mendengar itu, Auru sedikit kikuk dan meminta yang lain untuk beristirahat sampai giliran mereka jaga tiba. Rose kemudian memerintahkan Auru untuk tidur karena dia yang akan berjaga. Rose menyadari bahwa Auru tidak bisa tidur. Jadi Auru bangun dan bertanya mengapa dia dipilih menjadi wakil komandan. Auru merasa rendah diri, dan Rose menyimpulkan bahwa Auru merasa tidak pantas. Rose telah memimpin pasukan dengan baik sejauh ini, sedangkan Auru hanya mengerjakan pekerjaan administratif sebagai wakil komandan. Menurut Rose, harus ada seseorang yang melakukannya, dan selama ini tidak ada protes atau kesalahan, yang berarti semuanya berjalan dengan baik. Rose iseng mengatakan bahwa dia akan mempercayakan posisi kapten pada Auru. Saat ini, Rose adalah kapten batalion, dan tidak bisa terus menjadi kapten satu pasukan saja. Namun, Auru menolak sekeras mungkin karena dia sadar bahwa dia adalah sosok yang keras kepala. Auru tidak takut untuk menghakimi orang yang menentangnya karena itu adalah prinsip kesatrianya. Meskipun terkenal dan terbukti kemampuannya, Auru suka membangkang, bahkan di hadapan para jenderal. Namun, saat berhadapan dengan Rose, semua sikap keras kepala dan pembangkangan tidak lagi berlaku. Rose tidak segan untuk menghajar Auru saat dia menentang. Auru bertekad untuk tidak tunduk pada Rose, siap menjalani pelatihan seberat apapun untuk membuktikan ketangguhannya. Meski merasa kesal, Auru juga merasa senang, yakin bahwa rekan-rekannya juga merasakan hal yang sama, karena Rose adalah sosok yang paling mengenal mereka. Bagi Rose, Auru hanyalah bawahan yang manja. Auru bertanya apakah Rose akan memilih orang payah menjadi kapten. Namun Rose memilih Auru sebagai wakil kapten dengan keyakinan bahwa Auru yakin dan mampu bergerak maju dalam berbagai situasi, memberikan dukungan emosional bagi orang-orang di sekitarnya. Rose menasehati Auru bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Namun apapun yang terjadi, Rose akan tetap menjadi kapten mereka. Selama pembicaraan antara Auru dan Rose, rekan-rekan mereka tidak tidur dan mendengarkan dengan seksama, tanpa ada yang membenci Auru. Auru merasa malu dengan situasinya. Keesokan harinya, mereka menyusuri hutan bagian barat sesuai rencana. Mereka menemukan jejak perburuan monster dan melihat pasukan Raja Iblis tengah mengangkut monster di bawah komando seorang iblis. Rose keluar dari persembunyiannya saat salah satu iblis komandan menyadari keberadaan mereka. Rose menawarkan untuk menghindari pertarungan, namun pihak iblis menolak. Rose menyerahkan komando pasukan pada Auru dan bertarung melawan komandan pasukan iblis yang memiliki sihir angin. Rose bertarung sengit melawan komandan iblis yang terkejut dengan kemampuannya. Rose mempercayakan pertarungan pada anak buahnya dan langsung mengejar komandan pasukan iblis. Dia menggunakan pohon-pohon yang tertebas sihir angin sebagai senjata untuk menyerang komandan.
風の刃を Meski terkurung sihir pisau angin, Ross terus menerobos sambil menyembuhkan dirinya dengan sihir penyembuh. まさか貴様の魔法は Komandan pasukan iblis yang bernama Nero menyadari bahwa Ross memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Nero memperkenalkan dirinya dan bertekad untuk membunuh Ross, yang juga bertekad untuk mengalahkan Nero. 俺の名はネロ・アージェンス。俺は貴様をここで殺す。 Sin melanjutkan kepada anak buah Ross yang berjuang dengan baik melawan iblis. ローズ直轄部隊の力 Di sisi lain, Ross harus memikirkan cara menghindari pedang terkutuk yang digunakan oleh Nero. Meskipun Nero melukai wajah Ross, Ross berhasil menyembuhkannya dan mendorong Nero kembali ke pasukan iblis. 聞いてねえのさっさと立て Nero tiba-tiba memuji kemampuan mereka namun menegaskan bahwa era pahlawan telah berakhir. Mereka bercita-cita menciptakan era di mana iblis tidak takut pada manusia, yang didukung oleh kebangkitan Raja Iblis yang mereka hormati. だからこそあの方の勝利のため Pasukan iblis maju dengan agresif. Bahkan dalam kondisi sekarat, mereka tetap tidak melepaskan Ross. Satu persatu pasukan iblis tumbang diikuti oleh anak buah Ross yang juga terbunuh oleh pasukan iblis yang semakin nekat. なるかなんだろ放せ Ross berusaha menyelamatkan anak buahnya namun Nero tidak memperbolehkannya, membuat Ross semakin terdesak dan pikirannya semakin kacau. Nero menyadari bahwa dia telah memilih untuk menjadi iblis yang paling kejam dengan mendorong anak buahnya untuk bunuh diri. Akibatnya, dia melihat Ross menjadi semakin gegabah karena menyaksikan kematian satu persatu dari anak buahnya. Ross menjadi ceroboh dan akhirnya terluka di mata kanannya oleh pedang terkutuk. Luka yang tidak dapat disembuhkan langsung karena pedang itu mampu memutuskan sihir. 用してしまった一時的な呪いを吹かせその傷には回復ま Anak buah Ross yang sekarat berteriak meminta pertolongan kepada Ross untuk disembuhkan. Namun sebelum Ross dapat menyelamatkan mereka, mereka diserang dan tewas terlebih dahulu. Nero menghadang Ross dan melukai pergelangan kakinya, membuat Ross menjadi lemah. Penglihatan Ross menjadi terbatas, gerakannya terbatas, dan nafasnya mulai tersengal. Orang itu adalah Auru yang berhasil melindungi Ross dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ross melemah saat menyaksikan anak buahnya gugur lagi, melihat tumpukan mayat yang berasal dari mereka di sekelilingnya. Sebelum keberangkatan, Ross jelas ingat bagaimana para anak buahnya penuh percaya diri, yakin bahwa Ross akan menyembuhkan luka mereka. Tapi realitas di lapangan berbeda. Ross mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa lemah meskipun awalnya percaya pada kekuatannya untuk melindungi anak buahnya. 私が弱かったせいで自分の能力を Nero merasakan simpati atas kematian para anak buahnya, termasuk anak buah Ross, yang akan diikuti oleh kematian Ross yang tidak akan terlupakan baginya. Meski berniat membunuh Nero, pandangan terbatas membuatnya sulit mengukur jarak. Saat itu, seorang gadis iblis muncul dari balik pohon dengan ekspresi khawatir, menyatakan keinginannya untuk menyelamatkan gurunya, yaitu Nero. Nero sebelumnya telah memerintahkan gadis bernama Amila itu untuk mundur, namun Amila memilih untuk menunggu gurunya. Ross, dengan penglihatan yang terbatas, terperangah melihat aksi gadis itu. Ross menyadari bahwa komandan pasukan iblis yang mengorbankan para pasukannya juga ditolong oleh bawahannya, mirip dengan apa yang dilakukan Amila untuk Nero. ように部下に助けられて Ross yang masih terguncang dengan situasi tersebut, kemudian mendengar suara lembut Auru memanggilnya. Dalam keadaan emosional yang berkecamuk, Ross bahkan kesulitan melangkah dengan benar menuju Auru yang membutuhkan pertolongan. Namun, saat ia tiba, ia menyadari bahwa Auru sudah menyerah. Ross mengetahui bahwa luka Auru tidak akan sembuh. Dan sebelum Auru menghembuskan nafas terakhir, ia memberikan kata-kata penghiburan kepada Ross untuk meringankan beban penyesalannya. Auru merasa bahagia telah menjadi bagian dari pasukan Ross,
Dan ia yakin bahwa yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Meskipun Rose berusaha keras untuk mencegah kematian Auru, namun akhirnya Auru menjadi korban terakhir dari pasukannya, meninggalkan Rose hidup sendirian. Tak lama kemudian, Rose menghadap pada Raja Lloyd di hadapan Siglis dan Perdana Menteri. Mereka semua melihat dengan mata sendiri bagaimana Rose melaporkan hasil misi yang telah dia jalankan, dengan luka-luka dan duka yang melekat padanya. Sebelum Raja Lloyd bisa berkata apapun kepada Rose, Rose meminta sesuatu yang sangat berat baginya, yaitu untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai komandan batalion dan kesatria secara total. Siglis terkejut, dan Raja Lloyd dengan lembut menanyakan kembali keinginan Rose, sementara tatapan mereka penuh perhatian terhadap Rose yang tampak hancur. Rose, dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa ia merasa tidak lagi layak menyandang gelar kesatria, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Setelah berpamitan, Rose melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Rose bertemu dengan sepasang suami istri yang ternyata orang tua dari salah satu anak buahnya, Josh. Kehadiran mereka membangkitkan kenangan pahit akan kematian Josh, membuat Rose segera meminta maaf atas kegagalannya dalam melindungi putra sematawayang mereka. Namun, alih-alih marah, pasangan itu justru dengan tulus berterima kasih pada Rose, mengungkapkan bahwa Josh semakin bahagia dan sering tertawa saat menjadi anak buah Rose. Rose melepas seluruh sirahnya, sebuah tindakan simbolis yang menandakan penyesalannya yang mendalam, lalu ia mulai meringkuk di pojok ruangan. Sebulan kemudian, Siglis datang menjenguk Rose, diikuti oleh kedatangan tanpa kawalan dari Raja Lloyd. Keduanya datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa Rose tidak akan mengambil langkah drastis setelah mengasingkan diri selama sebulan penuh. Rose mulai merenung bahwa mungkin mati bukanlah pilihan yang buruk, namun ia tetap bertahan karena nyawanya sekarang adalah yang diberikan oleh Auru dengan menukarkan nyawa Auru. Luka-luka Rose hampir sembuh total, kecuali luka di mata kanannya yang ia biarkan sebagai tanda kegagalan dalam melindungi anak buahnya. Rose mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Awalnya, ia tergoda untuk balas dendam dan membunuh banyak iblis. Namun kemudian ia kembali pada pikiran rasionalnya. Rose ingin memikirkan dengan jernih langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Saat ia mencoba menenangkan pikirannya, bayangan anak buahnya muncul di hadapannya, sedang duduk di meja makan. Rose menyadari betapa rapuh dan jauh ia telah bergelak dari karakternya yang sejati. Jika anak buahnya masih hidup, melihatnya sedemikian tentu akan membuat mereka tertawa. Dalam bayangan itu, Auru mulai berbicara padanya, mengingatkan Rose akan kata-kata yang ia ucapkan pada Auru semalam sebelum bertemu dengan para iblis. Auru juga mengingatkannya pada kata-kata terakhir Auru, agar Rose terus menjadi sosok yang mereka kagumi. Cik. 弱さを見せるのはこれが最後だ。Setelah itu, Rose menghentikan air matanya, bertekad bahwa itu adalah terakhir kalinya ia menunjukkan sisi lemahnya. Rose bangkit, merasa lebih baik, dan bertekad untuk terus menjadi sosok yang dikagumi anak buahnya. Ia telah memutuskan tujuannya. Saat perang pecah, kematian banyak prajurit tidak dapat dihindari, namun Rose bertekad untuk meminimalkan angka korban jiwa. Rose bertekad untuk membentuk organisasi penyelamat yang bertugas mencegah kematian di medan perang, dan ia mulai merencanakan unit yang ingin ia wujudkan. Rose membutuhkan 5 anggota tim yang terampil. 2 di antaranya harus memiliki kemampuan sihir penyembuh, dan 1 anggota lagi harus memiliki kemampuan yang setara dengan Rose. Bukan hanya dalam sihir penyembuhan, tetapi juga tangguh di medan perang. Kembali ke masa sekarang, Rose mengungkapkan rasa syukurnya bisa menemukan Usato. Usato terkejut karena Rose tiba-tiba mengucapkan hal yang tidak pernah diucapkan oleh Rose sebelumnya. Rose menjelaskan bahwa keberadaan Usato sangat penting, dan level kekuatan mereka tidak bisa dicapai oleh penyihir penyembuh biasa, meskipun terlatih. Rose meminta Usato membayangkan bagaimana dunia akan menjadi lebih baik jika ada banyak orang seperti Rose, tetapi Usato dengan jujur mengatakan bahwa mungkin itu akan menyebabkan kiamat. ありえねえってことだよ。 Rose, meski terkejut,
menyatakan bahwa dunia akan aman jika ada banyak orang seperti dirinya. Karena hanya dia yang bisa memanfaatkan sihir penyembuh untuk melampaui batas manusia, dan sekarang hanya dia dan Usato yang memiliki kemampuan itu. Rose mengungkapkan bahwa Usato adalah penyihir penyembuh yang telah lama dicarinya, dan Usato telah berhasil bertahan dari latihan keras yang diberikan oleh Rose, bahkan melakukan hal-hal yang biasanya tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Rose yakin bahwa Usato tidak akan mati, dan mendengar itu membuat Usato tersenyum tanpa sadar. Scene beralih ke pasukan Raja Iblis setelah jembatan yang dirusak oleh Rose berhasil dibangun kembali. Bahkan, monster baju jinak versi terbaru juga telah dilepaskan. Di sana, kesatria hitam yang tidak sabar ingin segera bertempur juga hadir. Kesatria hitam meremehkan manusia, tetapi Amila memperingatkan bahwa di antara mereka ada beberapa yang berbahaya, seperti para penculik. Julukan yang diberikan kepada pasukan penyelamat. 一瞬で終わっちゃうかもしれないけどね。たかだか人間相手だし。侮るな。奴らは化け物だ。生きてるって感じさせてくれよ。Scene berlanjut dengan Usato dan teman-temannya yang tiba di camp setelah perjalanan panjang. Dengan prediksi bahwa perang akan pecah keesokan hari, mereka memutuskan untuk merilekskan diri dan beristirahat demi mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Pagi-pagi sekali, Usato bangun lebih awal dan berjalan keluar tenda untuk menikmati udara segar. Di sana, ia bertemu dengan Inukami yang dengan bangga memamerkan baju zirah barunya. Inukami sangat menyukai baju zirah tersebut, dan Usato tersadar bahwa anggapannya tentang Inukami yang hanya menyukai hal-hal lucu ternyata keliru. Inukami menjelaskan bahwa dia memang menyukai hal lucu dan menunjukkan kecintaannya pada kaktus yang ia koleksi di rumahnya dulu. Usato pun menyadari ada perbedaan perspektif tentang definisi lucu antara dirinya dan Inukami. Pagi itu dipenuhi dengan candaan antara Inukami dan Usato. Inukami bahkan menggodanya dengan menyebut Usato tipe tsundere, membuat Usato kewalahan. Ketika Kazuki datang, Usato terkejut melihat Kazuki menahan Inukami dan berusaha membawanya pergi karena Sigris memanggil mereka. Akhirnya, Usato merasa lega karena keduanya telah pergi dan suasana menjadi lebih tenang. Di tenda pertemuan, Sigris, para prajurit, dan dua pahlawan mendengarkan informasi bahwa pasukan Raja Iblis akan tiba dalam setengah jam. Kabar ini membuat semua orang bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera terjadi. Ketika pasukan musuh muncul, mereka akan menyerang dengan sihir dari markas. Sementara itu, Inukami dan Kazuki akan memimpin prajurit ke medan perang untuk menghadapi musuh secara langsung. Tugas mereka adalah membuka jalan ke lokasi komandan musuh dan, jika memungkinkan, mereka boleh membunuhnya. Di tengah persiapan, Inukami mengkhawatirkan Kazuki, dan Kazuki juga merasa khawatir terhadap Inukami. Kazuki menyadari bahwa Inukami gugup, jadi Inukami berbicara dengan Usato. Inukami mengakui perasaan gugupnya, tetapi juga merasa antusias dengan apa yang akan mereka lakukan. Kazuki melihat perubahan dalam diri Inukami dan menyadari bahwa Inukami tidak lagi sama seperti dulu. Sementara Usato telah menerima sisi baru dari Inukami. Kazuki, yang penasaran dengan perubahan ini, ingin mendengar lebih banyak, namun Inukami berjanji akan menjelaskan semuanya saat mereka berhasil kembali pulang. Janji ini menjadi motivasi baru bagi mereka untuk bertahan hidup dan pulang dengan selamat. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu. Pasukan Raja Iblis tiba, dan para prajurit sihir segera melancarkan serangan. Namun, serangan tersebut ternyata mengenai ilusi, dan pasukan Raja Iblis sebenarnya muncul dari sisi lain medan perang. Di camp, unit penyelamat menerima briefing dari Rose. Unit berseragam hitam yang terdiri dari Tong, Elix, Mil, Gomul, dan Gur ditugaskan turun ke medan perang untuk mencari korban terluka dan membawa mereka kembali ke tenda untuk diobati. Rose menegaskan agar mereka kembali dalam keadaan hidup. Rose kemudian memberikan instruksi kepada unit berseragam abu-abu, Orga dan Ururu, yang akan bersiaga di tenda untuk menyembuhkan satria yang terluka. Ada juga satria bernama Aruku yang berjaga di sana, dan Rose menginstruksikan mereka untuk lari jika nyawa mereka terancam. Selanjutnya, Rose memberi instruksi kepada Usato. Mereka berdua mengenakan seragam putih
akan pergi ke garis depan saat waktunya tiba. Sementara itu, mereka akan membantu menyembuhkan korban di tenda. Instruksi selesai, dan Usato merasa khawatir tentang Inukami dan Kazuki. Ururu, yang tahu Usato akan pergi ke garis depan, juga merasa khawatir. Saat kekhawatiran mereka belum reda, Tong datang membawa pasien, membuat Usato dan Ururu terkejut karena ini adalah pengalaman pertama mereka. Rose mengingatkan mereka untuk terbiasa karena lebih banyak pasien akan datang. Usato mendapatkan pasien pertama dengan luka parah, dan meskipun gugup, ia berusaha sebaik mungkin. Pasien tersebut mengungkapkan bahwa ia diserang oleh ular besar, yang mengingatkan Usato pada monster ular yang pernah ia lawan di Linger. Ternyata, di salah satu sisi medan perang, para satria sedang menghadapi monster ular milik pasukan Raja Iblis Baljinak. Dari kejauhan, Satria Hitam melihat dengan bosan bagaimana Baljinak dengan mudah mengalahkan para manusia, merasa bahwa dirinya mungkin tidak perlu turun tangan. Namun, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh salah satu prajurit kerajaan Linger yang berhasil menusukkan pedangnya. Tanpa memberikan kesempatan untuk menyerang balik, prajurit tersebut juga mengalami luka yang sama dan jatuh ke tanah. Satria Hitam mencabut pedang yang menancap padanya dan dengan cepat, lukanya sembuh seketika. Prajurit yang terluka berusaha merangkak untuk melapor kepada pasukan. Tetapi ketika Satria Hitam hampir menebasnya, prajurit tersebut diculik oleh unit penyelamat berseragam hitam. Satria Hitam mengingat peringatan dari komandannya, Amila, untuk berhati-hati terhadap para penculik. Sementara itu, dia melihat kilatan cahaya keemasan dari sihir petir Inukami dan mulai bergerak menuju lokasi keberadaan para pahlawan. Di camp, unit penyelamat sibuk menyembuhkan para prajurit yang terluka yang terus berdatangan. Rose melihat sejenak keadaan, kemudian memberitahu Usato bahwa waktu mereka telah tiba. Usato sudah siap, berkat pelatihan keras dari Rose untuk menjadi tangan kanannya. Rose merasa lega dan tidak perlu khawatir pada Usato, yang membuat Usato merasa heran karena dia tidak menyangka bahwa Rose bisa merasakan kekhawatiran. Hai. Dengan cepat, Rose dan Usato bergegas menuju lini depan medan perang. Di lini depan terdapat iblis berzirah hitam yang menggunakan sihir unik dan sangat merepotkan. Mendengar ini, Usato langsung teringat pada penglihatannya sebelumnya dan terhenti sejenak. Rose memahami kesulitan Usato dalam membunuh, mengajarkan teknik khusus yang dirancang untuk orang yang tidak bisa membunuh. Bahkan dalam situasi terpojok, teknik ini sangat mengesankan Usato, dan dia berterima kasih kepada Rose sebelum mereka berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing. Usato berlari melewati medan perang yang dipenuhi korban dan kekacauan. Dia segera menemukan pasien pertamanya yang hampir diserang oleh iblis. Usato dengan sigap meraih dan menggendong prajurit tersebut sambil menyembuhkan luka di kakinya. Berkat pelatihan keras dari Rose, Usato mampu bergerak dengan lincah dan efektif di medan perang. Di sisi lain, Rose juga beraksi dengan luar biasa. Selain menyelamatkan prajurit yang terluka, dia menerobos langsung ke barisan musuh, memberikan dampak besar pada pasukan iblis. Setelah memastikan prajurit yang terluka mendapatkan perawatan yang diperlukan, Usato segera pamit untuk mencari pasien berikutnya, siap melanjutkan tugasnya di tengah pertempuran yang sengit. Di tempat pahlawan, suasana tegang terasa ketika Inukami menggunakan sihir petirnya untuk memimpin dan melindungi pasukannya dari serangan pasukan iblis. Kazuki, yang telah mendengar tentang keberadaan monster ular di depan, tetap berusaha bersama Inukami untuk membuka jalan menuju lokasi komandan musuh. Namun, ketika mereka hendak maju, sebuah pasukan kecil yang dipimpin oleh iblis berzirah hitam tiba-tiba muncul dan menghadang mereka. Inukami segera merasa bahwa iblis tersebut berbeda dengan yang pernah ia hadapi sebelumnya, dan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sayangnya, pasukan sudah terlanjur maju. Keanehan terjadi ketika para kesatria tiba-tiba mendapatkan luka dengan titik yang sama seperti yang dialami oleh kesatria hitam. Sebelum Inukami bisa bereaksi, Kazuki langsung menggunakan sihir cahayanya untuk menyerang kesatria hitam. Inukami dengan sigap mendorong Kazuki sehingga sihirnya meleset. Setelah kejadian itu, Inukami menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh menyerang kesatria hitam secara langsung karena sihirnya dapat memantulkan serangan kembali ke penyerangnya.
Hal ini terbukti ketika sihir Kazuki memantul dan mengenai pundaknya sendiri, menyebabkan Kazuki mendapatkan dampak dari sihirnya sendiri. 和樹くんの無茶のおかげで確信したよ。 Kesatria hitam memuji kecerdasan Inukami karena dengan cepat menyadari situasi yang sedang berlangsung, mengindikasikan kemampuan strategis yang luar biasa dari Inukami. Sementara itu, Usato terus berlari, namun ingatannya tentang penglihatan di mana Inukami dan Kazuki tewas terus menyiksa pikirannya, menciptakan rasa sakit emosional yang dalam. まさか先輩と和樹に何か。 Saat hampir diserang oleh iblis, dia berhasil melarikan diri, meskipun terhenti sejenak karena tersandung oleh mayat yang berserakan di medan perang. Untungnya, prajurit yang sebelumnya diselamatkannya datang untuk menyelamatkannya dari bahaya tersebut. Setelah menyelamatkan Usato, prajurit itu dengan ramah menjawab pertanyaan Usato tentang keberadaan dua pahlawan tersebut, memberitahu bahwa mereka berada di bagian pusat medan perang. Usato kemudian melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju tempat dua pahlawan itu berada. Di tengah medan perang yang ramai dengan pertempuran sengit antara iblis dan satria kerajaan, Kesatria hitam bersiap untuk menghadapi serangan dari Inukami dan Kazuki. Mereka berdua menyadari bahwa untuk mengalahkan Kesatria hitam, mereka harus mempertaruhkan segalanya. Meskipun strategi yang mereka rencanakan memiliki risiko besar dan kemungkinan gagal, mereka berdua tetap bertekad untuk melaksanakannya. Setelah berdiskusi, Inukami menenangkan Kazuki dengan meyakinkannya bahwa meskipun mereka mungkin terluka, Usato akan menyembuhkan mereka. Dengan keyakinan ini, mereka berdua maju untuk menghadapi Kesatria hitam yang akhirnya menyerang sesuai dengan rencana mereka. Inukami memutuskan untuk mengaburkan keadaan sekitarnya dengan debu sebelum maju menyerang Kesatria hitam. 反転。 Inukami menyadari bahwa ada satu titik serangan yang tidak kembali padanya, yaitu serangan di punggung Kesatria hitam. Maka dari itu, Inukami ingin mencoba rencananya lagi dengan Kazuki. Kazuki terkejut dengan keputusan Inukami, namun dia memilih untuk percaya padanya. Saat Kesatria hitam mulai menyerang, Inukami dan Kazuki bergegas. Dengan sihir cahayanya, Kazuki menarik perhatian Kesatria hitam, sementara Inukami menyerang dari belakang, menusuk bagian dada Kesatria hitam. なんで。 Kesatria hitam menunjukkan bahwa aksi terluka dan tak berdaya adalah bagian dari tipu dayanya. Dengan mengeluarkan pedang Inukami yang menancap di dadanya, Kesatria hitam berhasil membalikan serangan pada Inukami. Sementara Kazuki juga tertusuk pedang Kesatria hitam. Kesatria hitam berhasil mengelabui mereka sejak awal. Bahkan serangan di punggungnya sengaja dilakukan sebagai bagian dari tipu daya. 音だし。反転って声に出して言う必要もない。 Inukami melihat kondisi Kazuki yang semakin parah, dan harapannya mulai pudar. Sementara itu, Usato masih berlari mencari dua rekannya. Inukami jatuh dan sebelum mengakhiri perjuangannya, ia mengucapkan maaf pada Usato. Kilas balik ke masa sebelum Inukami masuk ke dunia isekai, dia adalah sosok yang kompeten dan ketua OSIS yang dikagumi banyak murid dan juga Kazuki. Setelah rapat OSIS, mereka awalnya pulang bersama. Saat itulah, di loker sepatu, Inukami pertama kali bertemu dengan Usato. Inukami sangat bersyukur bertemu Usato dan segera merasa kagum padanya. Sejak masuk ke dunia isekai, Inukami mulai merasa senang karena Usato menjalani hari-harinya dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha sebaik mungkin. Hal yang membuat Inukami merasa dihargai adalah ketika Usato mengakui dirinya yang baru, bukan lagi Inukami Susumu dari Jepang. Inukami yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama ada Kazuki dan Usato di sisinya. Namun, kenyataannya berbeda. Di medan perang, Kazuki terluka parah. Begitu pula dengan Inukami yang hampir gugur. Untungnya, Usato muncul tepat waktu dan berhasil memukul topeng wajah Kesatria hitam yang hendak menghabisi Inukami yang tak berdaya. Awalnya, Usato merasa putus asa melihat kondisi parah Inukami dan Kazuki, mengira dirinya telah gagal melindungi mereka. Namun, saat dia melihat bahwa Kazuki masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, harapan Usato kembali tumbuh. Dia segera menggunakan sihir penyembuhannya, dan Inukami adalah yang pertama sadar. Meskipun terluka, Satria Hitam segera bangkit dan bersiap menyerang Usato. Dalam kondisi yang masih lemah, Inukami tanpa sadar sudah berada di pundak Usato,
Sementara Kazuki juga digendong. Usato segera melarikan diri dengan kedua rekannya di pundaknya. Pasukan Linger yang melihat dua pahlawan diselamatkan oleh Usato merasa lega dan kembali bersemangat untuk bertarung. Inukami ingin berbicara dengan Usato, namun komunikasi mereka terputus saat Usato menyadari serangan datang dari Satria Hitam. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Usato berhenti sejenak dan menurunkan Inukami. Inukami kemudian menjelaskan bahwa serangan fisik Usato lebih efektif melawan Satria Hitam dibandingkan sihir mereka. Dia menceritakan bahwa setiap serangan sihir mereka dipantulkan kembali oleh Satria Hitam, tetapi tidak dengan pukulan langsung Usato. Kesatria Hitam merasa terhibur dan bertekad untuk tidak melepaskan mereka. Meskipun sebenarnya Usato tidak ingin bertarung, ia menyadari bahwa mengalahkan Kesatria Hitam adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan yang lain. Dengan tekad bulat, Usato meminta Inukami untuk tetap bersama Kazuki, sementara ia maju untuk melawan Kesatria Hitam. Usato melapisi dirinya dengan sihir penyembuh dan berlari menuju Kesatria Hitam. Kesatria Hitam segera melancarkan serangan dengan zirah hitamnya yang ternyata adalah slime yang bisa berubah bentuk. Namun, serangan Usato yang digunakan untuk bertahan terbukti tidak bisa dipantulkan oleh Kesatria Hitam, mengejutkan semua orang, termasuk Kesatria Hitam sendiri. Inukami kagum melihat keberanian Usato, dan Kazuki pun bangun dari pingsannya. Inukami mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan oleh Usato, yang kini tengah bertarung dengan Kesatria Hitam. Kazuki merasa sangat heran dengan kemampuan Usato yang tampaknya membuat sihir Kesatria Hitam dan sihir penyembuhnya sendiri tidak bisa dipantulkan. Mereka mulai berspekulasi bahwa kelemahan Kesatria Hitam adalah sihir penyembuh. Chiyumaho. Kejutan menyelimuti semua orang karena Kesatria Hitam bisa dikalahkan dengan sihir penyembuh. Tanpa mengambil waktu istirahat, Usato segera menerapkan sihir penyembuhnya pada para satria yang terluka dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Para satria memberikan ucapan terima kasih. Dengan berhasilnya mengalahkan Kesatria Hitam, Usato berhasil membuat pasukan Raja Iblis mundur. Usato menjelaskan bahwa itu hanyalah tinju biasa yang dilapisi dengan sihir penyembuh, sebuah jurus pamungkas yang diajarkan oleh Rose sebagai cara Usato yang masih ragu untuk membunuh orang. Sehingga musuh hanya terhempas tanpa luka yang fatal. Meskipun demikian, serangan Usato cukup menyakitkan bagi musuh yang menerimanya. Inukami menyadari bahwa ajaran Rose benar-benar telah tertanam dalam gaya bertarung Usato. Ketika Kazuki datang dan melaporkan bahwa monster ular raksasa telah bergerak ke lini depan, Usato hendak ikut maju ke lini depan, namun Rose tiba-tiba datang dan mencengkeram keras seragamnya. Rose datang karena mendengar bahwa dua pahlawan sekarat. Usato menjelaskan situasinya dengan baik, dan Rose memberinya pujian atas kinerjanya yang baik. Di tempat komando pasukan iblis di mana Amila berada, Amila terkejut mendengar bahwa Kesatria Hitam telah tertangkap. Dia tidak percaya bahwa Kesatria Hitam bisa dikalahkan dengan satu serangan, dan semakin gelisah dengan kabar tentang siapa yang berhasil mengalahkan Kesatria Hitam. Mereka awalnya mengira bahwa ulah itu adalah dari Rose, namun anak buahnya menjelaskan bahwa sebenarnya itu dilakukan oleh seorang pemuda. Amila memutuskan untuk mundur dan meminta Hiriluk untuk memanggil kembali Bajinak. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin melindungi markas hanya dengan beberapa pasukan, terutama ketika pihak Linker masih memiliki Siglis dan pihak Raja Iblis tidak memiliki penyihir dengan bakat sihir penyembuh. Hiriluk setuju untuk memanggil kembali Bajinak, tetapi terkejut ketika mengetahui bahwa Bajinak akan menghadapi dua pahlawan sekaligus. Setelah kembali ke tenda, Usato tidak langsung beristirahat, tetapi melanjutkan menyembuhkan para kesatria yang terluka. Saat sedang menyembuhkan kesatria yang terkena racun, mereka terkejut dengan cahaya keemasan sambaran petir di lini depan. Inukami dan Kazuki berhasil mengalahkan Bajinak.
Rose memberitahu Usato bahwa kemungkinan mereka telah menang karena musuh terlihat mundur dari medan perang. Usato bertanya mengapa mereka tidak mengejar musuh. Namun Rose menjelaskan bahwa itu berisiko karena mereka sudah menghabiskan banyak energi. Mereka harus meminimalisir korban dan bersiap untuk serangan lanjutan. Elix datang membawa pasien dan meminta bantuan Usato. Namun Rose yang maju untuk menyembuhkannya. お前が救ったんだよ。シグルスでも私でもな。しっかりと救命団として働いて。 Rose mengucapkan terima kasih kepada Usato atas keselamatan mereka hari itu, mengakui bahwa Usato telah menyelamatkan Inukami dan Kazuki yang hampir sekarat. Tanpa disadari, air mata pun menetes dari mata Usato, terharu dengan apresiasi yang diberikan Rose. Rose lalu menutupi kepala Usato dengan tudung seragam unit penyelamat. Dengan penuh kehangatan menyebut Usato masih seperti anak-anak dalam pandangannya. Usato kemudian mengungkapkan ketakutannya akan medan perang dan keberadaan iblis yang menakutkan. Namun ia juga bersyukur telah bertemu Rose dan menjadi bagian dari unit penyelamat. Rose menyentuhkan sisi emosional dengan mengingatkan bahwa ada orang lain yang pernah memiliki pandangan yang sama dengan Usato. Tiba-tiba, Usato merasa pusing dan tubuhnya lemas. Ia akhirnya pingsan dalam pelukan Rose. Melihat kondisi Usato yang lemah, Rose memuji kerja keras Usato dan memutuskan untuk membiarkannya beristirahat. Cerita berlanjut setelah perang usai. Dia bersama Rose dipanggil oleh Lloyd ke istana untuk menerima penghargaan. Berdiri di hadapan banyak orang membuatnya gugup, bahkan sampai mendapat pukulan ringan dari Rose karena bisa-bisanya gugup di tengah acara penting tersebut. ルリン、少し見ない間になんか太った。 Waktu santai Usato berakhir ketika Gomul datang membawa pesan mendesak dari Lloyd, memintanya segera datang ke istana. 気をつけろよ。どういう意味？ Sesampainya di kota, Usato disambut dengan hangat oleh penduduk yang sangat menghargai jasanya sebagai pahlawan perang. Di gerbang istana, ia bertemu dengan Aruku yang sedang berjaga. Aruku mengucapkan terima kasih kepada Usato karena telah menyelamatkan banyak rekan satrianya di medan perang. Usato dengan rendah hati juga berterima kasih kepada Aruku yang telah menjaga unit penyelamat di garis belakang dan membantu selama pertempuran. Aruku terkesan dengan sikap rendah hati Usato. たびたび来てもらってすまないな、ウサト。 Saat menghadap Lloyd, Usato mendapati bahwa Lloyd memerlukan bantuannya untuk mengorek informasi penting dari kesatria hitam yang telah mereka tangkap. Usato menyadari betapa pentingnya tugas ini dan siap memberikan yang terbaik untuk membantu misi tersebut. Kesatria hitam tidak memiliki kesetiaan yang mendalam kepada Raja Iblis. Meskipun selama interogasi, ia belum memberikan informasi penting kepada kerajaan Linger. Kesatria hitam mengajukan syarat khusus jika mereka menginginkan informasi darinya, yaitu ia ingin bertemu dengan Usato. Dalam perjalanan menuju penjara untuk menemui kesatria hitam, Usato dipandu oleh Siglis dan Inukami. Meskipun kehadiran Inukami tidak begitu penting karena hanya serangan Usato yang efektif terhadap kesatria hitam, Inukami tetap ingin ikut untuk setidaknya berfungsi sebagai pelindung hidup bagi Usato. Usato merasa bingung mengapa hanya serangan dia dan Rose yang berdampak pada kesatria hitam. Siglis menjelaskan bahwa kesatria hitam menggunakan sihir kegelapan, dan dugaan sementara adalah bahwa sihir tersebut dapat dinetralkan dengan kekuatan sihir penyembuh. Usato merasa gelisah dan segera bertanya apakah kesatria hitam telah mendapatkan perawatan sejak penangkapannya. Jawabannya adalah tidak. Dengan cepat, Usato bergegas menuju sel tempat kesatria hitam ditahan, dan menemukan kesatria hitam hanya duduk di sana dengan sirah hitamnya. Kesatria hitam mengalami luka-luka dan untuk pertama kalinya merasakan rasa sakit. Usato menanyakan alasan kesatria hitam ingin bertemu dengannya, dan kesatria hitam menjawab bahwa ia ingin melihat sosok yang telah menghajarnya habis-habisan. Usato melihat kesatria hitam menahan rasa sakit dan meminta izin Siglis untuk masuk ke dalam sel. Saat proses penyembuhan berlanjut, kesatria hitam mulai merasakan kehangatan dari sihir penyembuh Usato. Ketika Usato menyentuh pipi kesatria hitam untuk menyembuhkan luka di wajahnya, kesatria hitam tertarik dengan sentuhan itu dan bahkan setelah pengobatan selesai, ia masih enggan melepaskan tangan Usato. Usato hendak menarik tangannya, tetapi melihat gadis itu menangis membuatnya luluh dan membiarkan gadis itu memegang tangannya sedikit lebih lama. Setelah itu, kembali ke keseharian Usato, Rose datang dengan menu latihan baru. Rose memperingatkan bahwa serangan dari pasukan Raja Iblis mungkin akan datang lagi dan Usato perlu meningkatkan kemampuannya. Latihan kali ini adalah tentang menghindari pukulan Rose, dengan Rose yang akan terus memukul dan Usato harus menghindar.
からお前が反応できない速さで Latihan ini sangat penting karena para iblis bisa menggunakan sihir kutukan yang mampu mencegah sihir penyembuh bekerja. Oleh karena itu, Usato harus belajar menghindari serangan sihir atau kutukan sebelum terkena untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya. Satu pukulan roh sudah cukup untuk membuat Usato pingsan. Ketika Usato bangun, ia sempat mengira itu hanya mimpi buruk. 猫なんてなかったんだ。起きたかじゃあもう Namun kenyataannya Rose sudah siap untuk melanjutkan latihan, membuat Usato sadar bahwa ini adalah kenyataan yang harus dihadapinya. Tanpa disadari, Usato sering mengunjungi sel kesatria hitam untuk menceritakan kesehariannya kepada gadis iblis itu. Gadis itu merasa bingung dengan sikap Usato. Usato bertanya apa rencana gadis itu ke depannya. Namun, gadis itu menjelaskan bahwa nasibnya sepenuhnya berada di tangan kerajaan Linger. Gadis itu sebenarnya memiliki satu permintaan untuk Usato, tetapi ia terlalu malu untuk menyatakannya dan akhirnya meminta Usato untuk pergi. Rose dipanggil oleh Lloyd untuk suatu urusan yang menyebabkan latihan libur hari itu. Sementara itu, Usato berjalan-jalan di sekitar istana, memikirkan saat-saat ia mengalahkan kesatria hitam. Namun, pikirannya terganggu ketika melihat Kazuki yang sedang berlatih ditemani oleh Celia. Menegaskan bahwa Kazuki terus berlatih meskipun sudah diminta untuk beristirahat setelah kembali dari medan perang. Usato merasa heran, mengingat latihan yang harus dilakukan secara maksimal seperti yang dia alami saat dilatih oleh Rose. Tanpa disadari, ekspresi wajah Usato menjadi serius saat memikirkan latihannya. Kazuki kemudian menghentikan latihannya sejenak untuk memastikan kebenaran cerita dari Inukami bahwa Usato telah membuat kesatria hitam menangis. Celia menambahkan bahwa Usato telah mendapatkan lampu hijau dari kesatria hitam untuk mengobrol, membuat Usato merasa malu dan berharap agar mereka tidak terlalu serius mempertimbangkan kata-kata Inukami. Celia secara khusus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Usato atas perannya yang penting dalam perang, terutama dalam mengumpulkan informasi dari kesatria hitam. Ayah Celia semakin mempercayai Usato, melihatnya sebagai sosok yang membawa kemenangan. Meskipun demikian, Kazuki keliru saat menyebutkan kepada Celia bahwa dia hampir mati di medan perang yang memicu kemarahan Celia. そろそろ訓練に戻る。ウサト様に助けられなかったらカズとセリア様に隠してたのか。 Usato kemudian pergi, namun pikirannya tetap terpaut pada nasib kesatria hitam di masa depan. Kesatria hitam telah membocorkan informasi penting kepada kerajaan Linger yang membuat Usato khawatir bahwa kesatria hitam akan dieksekusi sebagai akibatnya. Di dalam sel, kesatria hitam masih heran dengan kehadiran Usato, bertanya-tanya mengapa Usato mau repot-repot datang menemuinya. Ketika ia mendengar langkah kaki mendekat, ia mengira Usato yang datang, tetapi ternyata yang tiba adalah atasan Usato. Rose datang karena dipanggil oleh Lloyd. Ia memberikan dua opsi pada kesatria hitam, yaitu tinggal di sel itu selamanya, atau Rose akan bertanggung jawab untuk melatih. Rose menjelaskan bahwa Lloyd adalah pemimpin yang penuh belas kasihan dan tidak ingin menghukum mati musuhnya, bahkan jika musuh tersebut sangat merepotkan seperti kesatria hitam. Rose menyadari bahwa ikatan antar iblis sangat kuat, sehingga membunuh salah satu iblis akan memicu balasan dendam dari iblis lainnya, yang merupakan sesuatu yang merepotkan bagi Rose. Kesatria hitam mulai ketakutan pada Rose dan tanpa sadar dikenakan kalung yang mengunci kekuatan sihir kesatria hitam. Rose juga menjelaskan bahwa kesatria kerajaan sangat sibuk jika harus selalu mengawasi kesatria hitam. Kesatria hitam diputuskan harus berubah menjadi individu yang lebih baik, baik sebagai manusia yang berbudi luhur maupun iblis yang baik, sesuai keputusan Lloyd yang menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Rose. Kesatria hitam tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut. Di markas unit penyelamat, Usato tengah berusaha mengurangi berat badan Blurin dengan mengajak Blurin untuk berlari. Namun usahanya terhenti ketika Rose memerintahkan agar Usato beristirahat. Saat Usato penasaran dengan barang yang dibawa Rose, ternyata itu adalah kesatria hitam yang berwujud gadis iblis yang sedang tak sadarkan diri. Rose menjelaskan bahwa gadis itu akan menjadi anggota regu penyelamat dan akan dilatih secara pribadi olehnya, sebagaimana Rose melatih Usato. お前の時と同じようにな。マジですか。ご愁傷様。 Malamnya, Rose memanggil Usato ke ruang kerjanya dan menjelaskan bahwa Lloyd ingin meminta bantuan dari negara lain untuk melawan pasukan Raja Iblis. Usato terkejut mengetahui bahwa ia akan menjadi salah satu utusan bersama dengan Kazuki dan Inukami.
Rose menyatakan bahwa Lloyd dan dirinya percaya pada kemampuan Usato untuk menjalankan tugas yang sangat berarti bagi negara. 出発まではしばらくある。備えろ、ウサト。 Usato memanfaatkan waktu sebelum keberangkatannya untuk berbelanja keperluan di kota. Meskipun masih terasa tidak biasa baginya, Usato mulai memikirkan misinya yang akan mengantarkan surat yang juga merupakan upaya untuk melindungi penduduk. Saat Inukami tiba-tiba muncul dan menganggap pertemuan mereka sebagai takdir, Usato menolak dan menyatakan bahwa pertemuan mereka adalah kebetulan belaka. Meskipun Inukami berusaha merayu dan meyakinkannya, Usato tetap kukuh pada pendiriannya. Setelah berhasil menangkapnya, Usato mengetahui bahwa gadis rubah itu menagih imbalan atas penglihatan masa depannya, yaitu menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. 話を聞かせてもらう。 Inukami, yang sangat senang melihat keimutan gadis rubah tersebut, menjadi semakin berisik, membuat Usato merasa muak dengan kebisingannya. もうめんどくさいな。かまってちゃんですかあんたは。 Tanpa sadar, Usato masih menggendong gadis rubah tersebut, sampai ia diminta untuk menurunkannya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Amako dan mengajak Usato ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Sementara itu, di tempat lain, gadis iblis kesatria hitam memulai latihan keras di bawah bimbingan Rose. Tong dan anggota lainnya mengejeknya karena kelelahan hanya setelah berlari, namun gadis itu membalas bahwa mereka kuat karena mereka bukan manusia. Saat gadis itu tersandung dan jatuh, Rose memukulnya dan menyuruhnya melanjutkan latihan, sehingga ia berlari dengan kecepatan penuh. Di markas unit penyelamat, Usato membawa Amako dan Inukami ke ruangan yang lebih tenang untuk berbicara, sementara yang lain sedang latihan. Amako tidak keberatan dengan kehadiran Inukami karena ia yakin bahwa pahlawan pasti dapat bersikap dengan benar. Usato memiliki banyak pertanyaan untuk Amako. Yang pertama adalah mengapa Amako memperlihatkan masa depan peperangan padanya. Amako menjelaskan bahwa jika para pahlawan mati, maka Linger akan dijajah dan hancur oleh bangsa iblis, sehingga ia merasa perlu memberikan peringatan tersebut kepada Usato. Usato mampu melihat gambaran masa depan yang merupakan kekuatan dari Amako. Amako sudah melihat mimpi ini setahun yang lalu dan merasa berhutang budi pada Linger yang pernah menolongnya. Ia meninggalkan kerajaan binatang untuk mencari Usato agar bisa menyembuhkan ibunya yang masih koma, karena hanya manusia yang bisa menggunakan sihir penyembuh. Amako yakin hanya Usato yang bisa membantunya. Di sini Usato bingung mengapa Orga dan Ururu tidak dimintai bantuan. Amako beranggapan bahwa mereka memang bisa menyembuhkan, namun tidak bisa bertarung dan Rose dianggap terlalu menakutkan oleh Amako. Alhasil Usato adalah orang yang dicari Amako, bisa bertarung, bisa menyembuhkan, dan tidak menyeramkan seperti Rose. Inukami mengatakan bahwa Usato kini adalah orang penting di kerajaan Linger, sehingga permintaan Amako mungkin sulit dipenuhi. Akan tetapi Usato berjanji mencoba mampir ke negeri binatang saat menjalankan misinya mengirim surat bersama Inukami. Sebelum pergi, Usato berpesan pada Amako bahwa ia boleh memukul Inukami jika berbuat ulah. Usato kemudian memberitahu Rose tentang Amako dan mimpinya. Rose awalnya meragukan mimpi itu, tetapi dia segera menemui Lloyd karena menyadari masalah ini serius. 許可される可能性もある。しばらく待ってろ。 Usato kembali dengan berita terbaru, dan Amako segera menyadari dari ekspresi wajahnya bahwa permintaannya akan memakan waktu. Inukami merasa kesal melihat Usato dan Amako bisa berkomunikasi hanya dengan tatapan. Usato menenangkan Amako, meyakinkannya bahwa permintaannya akan mendapatkan solusi dari Lloyd. Amako pun pamit pulang, berterima kasih pada Usato, yang juga berterima kasih karena Amako telah membantu menyelamatkan teman-temannya. Tong dan lainnya makan dengan lahap, sementara gadis iblis hanya diam. Usato menasihatinya untuk makan, agar tidak pingsan saat latihan besok. Gadis itu baru sadar bahwa dia harus latihan dan terus berlari besok. Usato memberinya buku harian untuk mencatat segala hal. Gadis iblis tersipu menerima hadiah itu dan mulai makan sedikit demi sedikit. Gadis iblis mulai menggunakan buku harian itu untuk mencatat latihannya. Dia sering jatuh, tetapi Rose langsung menyerangnya jika dia berhenti. Pada hari kelima, Usato bergabung dalam latihan, dan gadis itu heran melihat Usato tidak kesulitan bernapas meski terus berlari. Latihan terus berlangsung, dan gadis iblis mulai sering mendengar suara aneh dari hutan.
Saat dia memeriksanya, dia menemukan suara tersebut berasal dari latihan Usato yang sedang berusaha menghindari serangan Rose. Amako terkejut melihat sisi Usato yang mulai menyerupai Rose, membuat gadis iblis merasa takut. Setelah beberapa kali dijatuhkan, Usato akhirnya berhasil menghindari serangan Rose, yang kemudian menyerahkan pelatihan gadis iblis kepada Usato. Saat beristirahat, Usato sering berbicara dengan gadis iblis di bawah pohon besar dan menanyakan namanya. Usato tidak segera menyebut nama Velm, membuat gadis itu kesal. Membuat Velm sedikit marah. Velm kemudian berlari dengan kecepatan penuh meskipun Usato mencoba mencegahnya, dan akhirnya ia pingsan. Rose terkejut mendengar kejadian ini saat makan malam dan memerintahkan Usato untuk memberikan makan malam kepada Velm nanti. Tong dan anggota lainnya mulai menggoda Usato, membuatnya kesal hingga tanpa sadar mengatakan bahwa dia masih lebih manusiawi daripada Rose. Usato membuat Rose marah, dan malam itu Rose memanggil Usato untuk membicarakan permintaannya mengunjungi negeri binatang. Permintaan itu disetujui, yaitu Lloyd ingin Usato pergi ke negeri binatang untuk menyembuhkan Ibu Amako. Velm yang sudah siuman diam-diam menguping pembicaraan mereka berdua. Esok paginya, Velm pergi tanpa diketahui siapapun. Sementara itu, Usato pergi ke istana bersama Amako untuk bertemu dengan raja. Usato terkejut saat Lloyd berterima kasih kepada Amako atas ramalannya yang membantu mereka memenangkan perang. Usato merasa senang karena keinginannya untuk mengunjungi Miala, yaitu negara binatang, pun dikabulkan. Setelah kembali, Welsi menjelaskan detail kunjungan tersebut, yaitu para pahlawan tidak akan menemani Usato hingga akhir, dan Usato bebas memilih pengawal. Usato memilih Aruku dan Blurin. Di tempat lain, Rose menemukan Velm yang kabur, menyadari bahwa Velm telah menguping pembicaraan mereka dengan Usato semalam. Velm menceritakan pengalamannya pada Usato, yang kemudian menggoda Velm dengan berkata bahwa mungkin Velm kabur karena merasa kesepian karena ia akan pergi. Velm tersipu dan menendang kaki Usato dengan ringan. Velm semakin malu saat Usato menyebut namanya, dan Rose datang menyatakan keterkejutannya akan keberangkatan Usato yang dimajukan. Rose ingin memberi semangat pada Usato dengan mengatakan bahwa ia mengandalkan Usato. Usato sangat senang dengan dukungan Rose. Keesokan harinya, Usato pergi setelah pamit kepada Orga dan Ururu. Amako juga pamit pada nenek yang merawatnya. Amako, boku ga issho ni iru. Shiranai kuni-gumi, shiranai hitobito. Pagi itu, Velm dipaksa oleh Rose membawa tas besar tanpa tujuan yang jelas. Rose melihat kereta Usato dari kejauhan, dan kemudian kembali menggembleng Velm untuk segera bergerak. Dan akhirnya season 1 anime Chumao pun berakhir. Gimana alur ceritanya? Seru ya? Biasanya sihir kekuatan yang bakal jadi tokoh utamanya, tapi di sini malah sihir penyembuh yang jadi tokoh utamanya. Oke, segitu dulu alur cerita dari anime ini. Bagi yang suka dengan channel ini, minta tolong untuk subscribe ya.